Bagian yang paling menakutkan dari wabah adalah tingkat penyebarannya. Itu terus-menerus menyebarkan dirinya dengan menggunakan tubuh orang-orang yang terinfeksi. 10.000 murid pedang ditambah semuanya ketakutan dan mereka yang berada di dekat pinggiran luar langsung menyimpan binatang buas mereka yang terikat hidup kembali ke ruang terikat kehidupan mereka. Tidak peduli berapa banyak mereka menangis dan menjerit, mereka semua terus melarikan diri dari pusat wabah. Sekarang, pohon muda berwarna darah itu tampak seperti mimpi buruk yang membuat semua orang berusaha melarikan diri. Apa yang terjadi di lembah magma hanyalah sebagian saja, karena wabah serupa terjadi di semua lokasi pembibitan. Yang lebih menakutkan lagi adalah bagaimana kabut berdarah itu tampak meluas melintasi jajaran pohon dewa, menyatu dan bahkan menghujani tanah di bawahnya. Itu tidak akan terlalu lama sebelum menutupi seluruh benua. Para pembudidaya berlari, melihat bisul berdarah berkembang di tubuh mereka atau orang lain. Jika bisul mulai terbentuk di dekat lengan, memotong lengan saja sudah cukup, tetapi apa yang bisa dilakukan seseorang ketika muncul di kepala? Aku bahkan tidak menyentuh darah. Bagaimana bisa? Kecambah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bisul sebelum meledak, menyebarkan serbuk sari halus seperti kutukan semalam sian-sian dan menyebabkan perkecambahan menyebar jauh dan luas. Area yang dicakup oleh pohon dewa telah menjadi neraka di bumi. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hidup di bawah pohon ilahi di kota-kota, kota kecil, dan desa. Sebelum pertempuran apapun, bahkan pemukiman terkecil pun akan mengaktifkan formasi pertahanan mereka namun, apakah hanya formasi yang bisa menahan wabah darah? Hujan berwarna darah segera menelan benua itu. Apa yang terjadi? Kelompok pendekar pedang North Deeper disambut dengan pemandangan yang menakutkan ketika mereka mendekati lembah magma. Pedang, pohon dewa melepaskan amarahnya. Lari. Baru sekarang mereka ingat bahwa pohon ilahi memiliki sejarah setua para penguasa surgawi. Itu hanya tanaman terkutuk, bagaimana bisa marah? Pasti ada yang main-main, kata Wu Lingchang. Bagaimana dengan anakan? Tanya pendekar pedang North Deeper. Anakan pohonlah yang membunuh semua orang. Kami telah kehilangan ribuan. Orang yang memberi laporan itu panik. Meskipun ada lebih dari 600.000 pasukan di hadapannya, mereka hanyalah pesta yang lezat untuk pohon dewa. Begitu wabah menyebar di antara mereka, itu akan menjadi mimpi buruk. Dan seperti yang dia bayangkan, seseorang di sebelahnya dipenuhi bisul dan meledak, memercik ke seluruh pasukan. Pada saat yang sama, binatang buasnya yang terikat kehidupan muncul dari ruang hidupnya dalam keputusasaan, bisul yang bermanifestasi pada tingkat yang bisa dilihat mata sebelum tumbuh dan meledak di depan seluruh pasukan. Apa di dunia, itu adalah satu hal bagi Suprakluk Sanctuary untuk mengkhianati Ordo Surgawi, tetapi apa yang sebenarnya terjadi dengan pohon ilahi? Lari, para murid pedang yang telah ditinggalkan untuk menjaga anak-anak muda putus asa saat mereka mundur, mengabaikan perintah apapun dari pendekar pedang. Berhenti, sebelum Wu Lingchang bisa menyelesaikan perintahnya, puluhan orang di sampingnya pingsan. Dia melihat bisul berdarah menyebar ke wajah mereka seolah-olah mereka telah disengat ratusan lebah sebelum mereka bertunas dan meledak, memerciki darah dan daging di semua tempat. Bahkan tidak ada kekuatan astral yang bisa menghentikannya. Dengan betapa padatnya pasukan itu, tingkat penyebaran wabah itu gila. Semangat mereka menguap dalam sekejap. Menyebar, menyebar, orang-orang menangis, lalu semuanya kacau balau. Mereka saling memandang seperti hantu. Jangan datang ke sini. Pergi sana. Dengan bencana di depan pintu mereka, mereka semua gagal mempertahankan diri. Seluruh pasukan telah pecah menjadi anarkis saat bunga darah bermekaran di seluruh negeri. Seseorang melihat ke selatan dan seseorang akan melihat dunia akan berakhir, bahkan sepertinya mendengar tangisan keputusasaan yang dibawa oleh angin. Tidak ada yang tahu apakah tangisan itu berasal dari penduduk benua atau pasukan aliansi. SWAT Sage, kita harus mundur dengan cepat. Segalanya telah berubah. Kita harus mundur di luar jangkauan pohon. Tidak, kita harus meninggalkan benua. Cepat. Jika kita tidak segera memutuskan, kita semua akan mati. Pohon itu marah dan kita tidak bisa mengatasinya. Itu pasti hukuman surgawi. Di tengah tangisan putus asa, pendekar pedang North Deeper menoleh, mengambil semuanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya melalui topengnya. Meski begitu, kecepatan penyebaran mimpi buruk wabah itu eksponensial. Mereka akan segera mencapai puluhan juta kasus. Jika mereka kehilangan jutaan tentara mereka dalam perjalanan yang seharusnya mendapatkan hasil yang mudah, itu tidak akan terpikirkan. Semuanya, bubar dan mundur. Dia akhirnya memerintahkan. Faktanya, dia bahkan tidak perlu memberikan perintah itu karena pasukan sudah berlari untuk hidup mereka, pertama ke tepi cabang pohon dewa dan kemudian keluar dari benua. Bahkan saat mereka berlari, mereka kehilangan sekitar 50.000 orang karena Azure Cloud Divine Tree.
Banyak dari mereka bahkan tidak berkumpul kembali dengan yang lain, tetapi langsung melarikan diri kembali ke sekte mereka. Lagi pula, banyak dari mereka dari faksi kelas 2 hingga 4 hanya ada di sana untuk meningkatkan jumlah mereka, bukan untuk benar-benar berjuang demi tujuan utama. Mereka sudah mendapatkan rampasan yang ditinggalkan oleh Wargodean yang kalah dan pembudidaya Blue Blood Star Ocean, dan ramuan ilahi tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal. Ketika wabah menyebar, 300.000 dari mereka tidak tinggal sedetik lebih lama dan segera mundur. Hanya faksi kelas 1 dalam aliansi yang masih memiliki rencana lain, tetapi meskipun begitu, kebanyakan dari mereka ketakutan dengan perkembangan yang mengejutkan. Akhirnya, sekitar setengah dari pasukan aliansi meninggalkan benua. Akan memakan banyak waktu bagi pedang-pedang North Dipper untuk merakit kembali yang tersisa. Sword Sage itu sendiri akhirnya mundur di luar jangkauan pohon dewa, tetapi kabut berdarah masih menyebar. Mereka tidak punya pilihan selain terus mundur sampai mereka meninggalkan benua. Berbalik, mereka melihat pohon raksasa dengan panik melambaikan tubuhnya seperti iblis berdarah. Pada saat itu, kabut seperti serbuk sari telah menyelimuti seluruh benua. Apakah pohon terkutuk itu akan memusnahkan semua kehidupan di benua itu? The North Dipper Sword Sage tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah pohon itu memutuskan untuk melakukan ini atau seseorang yang menyebabkannya? Tidak mungkin kita, kan? Kematian miliaran adalah bencana yang begitu mengerikan sehingga bahkan pendekar pedang North Dipper tidak bisa membungkus pikirannya dengan baik. Dulu dia ingin mendapatkan pohon muda bagaimanapun caranya, tapi sekarang semua rencananya telah hancur. Saat ini, dia tidak peduli lagi menjadi pemimpin sekte Matahari Segudang. Dia tidak merasakan apa-apa selain ketakutan dan kekaguman terhadap pohon ilahi. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku. Dia mengambil napas dalam-dalam, hanya untuk tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia telah melihat pohon ilahi menyerap darah dari ratusan ribu binatang buas yang hidup dan lebih dari 200.000 pembudidaya, yang semuanya dibunuh oleh pasukannya. Segera, sesuatu diklik di benaknya dan dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Pedang, Wu Lincang, Wang Hong, dan Mu Qingku datang kepadanya. Dia mengangguk sebagai jawaban. Wu Lincang memandangi pohon itu dan bergidik. Menurut pengaturan kami sebelumnya, ramuan ilahi Supraklut Sanctuary seharusnya menjadi milik kami. Tapi sekarang situasinya telah berubah berkat Gujian King Xuang, Long Wanying, dan para murid Istana Langit yang menyebabkan masalah. Jadi, kami ingin bernegosiasi ulang. Jika kamu dapat mengizinkan 3 faksi kami untuk membagi ramuan ilahi di Istana Azure Soul di antara kami sendiri, kami akan kembali ke benua bersama kamu. Istana Azure Soul. Tidak mungkin. Pendekar pedang menggelengkan kepalanya. Dia telah mengumpulkan tentara sekutu dengan tujuan menghancurkan 2 faksi luar sebelum mengalahkan Supraklut Sanctuary dan mengambil alih benua. Tapi sekarang rencananya telah hancur. Jika dia tidak bisa menyerang Suaka Supraklut atau mengambil alih benua, apa gunanya tentara? Bahkan sekitar 400.000 pasukan dari sekte peringkat kedua hingga keempat telah melarikan diri. Sekarang tidak ada alasan bagus bagi pedang-pedang North Dipper untuk memberi mereka ramuan suci. Dia tidak lagi memiliki niat untuk bekerja dengan mereka lagi. Bagaimana kalau kita membagi ramuan ilahi? Kamu dapat mengambil setengahnya, dengan setengah sisanya untuk dibagi antara 3 faksi kita. Paling tidak, kita tidak akan kembali dengan tangan kosong, kata Mu Qingku. The North Dipper Sword Sage masih menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar akan pergi sejauh ini? Wu Lincang bertanya. Itu bukan keinginanku. Sekte Pedang Empyrean telah kehilangan terlalu banyak untuk benua Azure Cloud. Aku perlu memiliki sesuatu untuk ditunjukkan atas pengorbanan kita yang telah gugur. Belum lagi, kerugianmu belum besar, kata ahli pedang itu. Baiklah, kalau begitu, aku harap kamu tidak datang ke Divinamite Empire untuk mengumpulkan pasukan untuk aliansi masa depan yang ingin kamu bentuk lagi. Kami juga tidak ingin kembali ke benua ini. Ayo pergi. Wu Lincang tidak repot-repot menjaga basa-basi. Faksinya menduduki peringkat ke-6, bagaimanapun, hanya 1 di bawah Sekte Pedang Empyrean. Sampai jumpa, pedang-pedang. Semoga kita bertemu lagi jika takdir kita bersilangan. 2 lainnya juga pergi, meninggalkan Sword Sage di belakang dengan sekitar 200.000 murid pedang, setengah dari mereka masih tersebar. Sword Sage, tanpa dukungan mereka, apakah kita dapat meminta ramuan ilahi dari Istana Azure Soul? Tanya Sang Win Sword Lord. Jangan membicarakan itu dan lihat bagaimana situasi di sini berkembang. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi kesalahan kita. Kita akan melakukan dosa besar. Apakah masih benar untuk mengambil keuntungan dari mereka setelah semua ini? Kata pendekar pedang North Dipper. Apa maksudmu? Kami tidak akan mengambil ramuan ilahi. Biarkan mereka memilikinya. Orang-orang di benua ini telah terlalu banyak menderita.
Wind Sword Lord terkejut. Kali ini, Sekte Pedang Empyrean telah menderita kerugian yang signifikan. Tidak hanya mereka gagal untuk mengambil alih Suaka Supraklud, mereka bahkan mengusir sekutu mereka, jadi ramuan suci dari Istana Azure Soul adalah satu-satunya jalan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun pendekar pedang telah mengusir 3 faksi hanya untuk memastikan Istana Azure Soul menyimpan ramuan ilahi. Apakah kamu bersimpati dengan mereka, Sword Sage? Ini bukan simpati, aku hanya ingin menjaga sedikit kesopanan manusia yang masih kumiliki. Gagasan tentang kematian miliaran menyebabkan dia bergidik. Mengambil satu-satunya hal yang bisa membuat Istana Azure Soul tetap bertahan adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan untuk dilakukan. Aku ingin tahu berapa banyak orang di benua itu yang bisa bertahan hidup. Yakinlah, pendekar pedang, ini semua salah Li Wushuang. Dia yang menghancurkan anakan pohon itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, jadi kita tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk itu. Ya, meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa menghilangkan kecemasan saat mengingat melihat pohon dewa menyerap semua darah itu. Hoa, Tianming memiliki firasat buruk saat dia berdiri di dahan pohon dewa. Seluruh dunia ditelan oleh kabut berdarah yang sama, yang mengeluarkan desis tajam saat menyentuh infernal armornya. Sejauh ini, tidak ada yang bisa menembusnya. Dia menyaksikan miliaran orang di kota-kota besar dan kecil terjebak dalam mimpi buruk yang hidup ini. Kemarahan pohon ilahi akan memenuhi langit dengan darah saat wabah menyebar dan memusnahkan semua kehidupan. Setiap kata dari ramalan kuno itu menjadi kenyataan. Tianming bahkan merasa sulit untuk bernapas. Apakah pohon dewa melepaskan amarahnya karena kehilangan anak-anaknya? Tidak mungkin dia bisa mengetahui niat makhluk kuno ini yang tidak lebih responsif daripada tanaman rata-rata hampir sepanjang waktu. Bahkan pasukan aliansi pun hilang. Akankah pohon dewa benar-benar melenyapkan semua kehidupan? Tianming melewati kabut, diikuti oleh Long Wanying, Yang Ce, dan yang lainnya. Kekuatan astral elit puncak tampaknya mampu menangkal efek kabut, itulah sebabnya korban di antara Solarian jauh lebih sedikit daripada di antara para Constellier. Mereka akhirnya turun ke sebuah kota. Orang-orang yang tinggal di Orderia selalu memiliki formasi di sekitar pemukiman apapun untuk melindungi mereka dari hujan yang berapi-api. Terlalu mudah bagi orang normal untuk mati karena hujan jika mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kota itu dikelilingi oleh kabut tebal, tetapi kepadatan kabut di dalam formasi tampak kurang intens. Akankah pohon dewa berhenti? Berapa banyak orang yang akan mati jika ini terus berlanjut? Semua orang menyaksikan dengan kaget dan kagum, termasuk Tianming. Ketika mereka mendarat, mereka akhirnya mendapat kabar yang meyakinkan. Bibi Ying, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang nenek moyangnya dapat dilacak kembali ke penduduk setempat di benua ini tidak terpengaruh oleh wabah sama sekali. Hanya mereka yang pindah ke sini dalam beberapa dekade terakhir yang terpengaruh, kata Tianming. Benarkah itu? Kata Long Wanying. Jika itu benar-benar terjadi, hanya sebagian kecil dari populasi yang akan terpengaruh. Sebaliknya, yang paling terpukul oleh ini adalah tentara aliansi, yang semuanya adalah orang luar. Meskipun pohon dewa melampiaskan amarahnya, pohon itu masih melindungi makhluk hidup lain yang berbagi benua dengannya. Itu tidak tahan untuk menyakiti mereka. Hanya sebagian kecil orang yang pindah ke benua itu dalam beberapa dekade terakhir. Izinkan aku meminta Gujian King Suang dan Yun Tiankue untuk mengonfirmasi. Mereka pasti penduduk asli, jadi Tianming membutuhkan mereka untuk mengirim beberapa orang untuk menguji teori ini. Dia juga meminta Yin Chen mencoba memverifikasinya juga. Either way, itu melegakan untuk didengar. Bagaimanapun, mari kita pastikan mereka memerintahkan siapapun yang baru saja pindah ke benua dalam 100 tahun terakhir untuk tidak menginjakan satu kaki keluar dari formasi. Agak menarik bagi pohon ilahi untuk membuatnya sehingga penghuni benua itu seperti keturunannya, hampir seperti beberapa esensinya mengalir di pembuluh darah mereka. Pengaturan disampaikan kembali kedua master sekte dan mereka segera membentuk pihak penyelidik. Tianming juga memastikan bahwa beberapa lusin orang di kota tempat dia berada telah meninggal, semuanya adalah orang luar. Ini adalah kota kecil dan tua yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dunia luar yang lebih luas, dan tidak ada penduduk lokal yang meninggal. Semua penduduk kota berlutut di sepanjang jalan menghadap pohon selama peristiwa apokaliptik ini, membuat pemandangan yang cukup mengharukan. Beberapa waktu kemudian, dua sekte master mengirim berita kembali mengkonfirmasikan bahwa wabah darah tidak mempengaruhi penduduk lokal di benua sama sekali, yang berarti bahwa hampir semua masalah mereka telah terpecahkan. The North Deeper Sword Sage berpikir bahwa miliaran orang akan mati, tetapi itu tidak terjadi. Meskipun, aku tidak ragu bahwa hampir 1 miliar non-penduduk lokal yang baru saja pindah ke sini telah meninggal, mengingat besarnya populasi. Tidak apa-apa dan baik untuk melindungi penduduk lokal di benua itu,
tetapi kita tidak bisa membiarkannya, ini berlangsung untuk jangka panjang. Benua akan menjadi zona terlarang dan lebih banyak orang akan mati sebagai akibatnya. Tidak hanya itu, kabut berdarah akan menjadi masalah bagi penduduk setempat jika berlangsung terlalu lama itu menghalangi sebagian besar siang hari. Satu-satunya kabar baik yang datang dari ini adalah bahwa pasukan aliansi telah sepenuhnya dikalahkan dan dikirim lari dari benua. Tianming masih kesulitan mencari tahu apa yang bisa dia lakukan. Haruskah Liu Shuang dibunuh untuk memadamkan kemarahan pohon dewa? Tapi dia sudah meninggalkan benua. Di mana mereka akan menemukannya? Dia, Long Wanying, dan yang lainnya telah pergi ke banyak tempat berbeda. Benua yang subur dan hijau sekarang tampak seperti sesuatu yang keluar dari neraka dengan kabut berdarah di sekitar mereka. Banyak pohon, tanaman, dan tumbuhan suci tampaknya telah layu. Kemarahan pohon ilahi tampaknya bertahan. Jika ini terus berlanjut, pohon dewa mungkin akan tetap seperti ini selamanya dan tidak akan pernah berbuah lagi. Benua Azureklut tidak akan memiliki masa depan yang sama. Ini sekarang adalah kesulitan terbesar Tianming. Hilangnya faksi-faksi yang berpihak pada penguasa surgawi dan kepergian aliansi oportunistik seharusnya menjadi sesuatu yang layak untuk dirayakan, tetapi sekarang mereka memiliki hal-hal yang lebih buruk untuk dikhawatirkan. Tianming datang ke batang utama pohon dewa. Itu tampak seperti dinding raksasa yang membentang tanpa henti di luar bidang pandangnya. Banyak kata terukir di bagasi, mulai dari pesan seseorang ada di sini hingga proklamasi cinta abadi. Pohon itu adalah bagian dari kenangan masa muda banyak orang, tetapi sekarang semuanya telah ternoda merah. Tianming mengulurkan tangannya untuk menyentuh belalai itu, merasa seolah-olah sedang memegang tangan makhluk hidup raksasa ini dan mengalami rasa sakit dan frustrasinya. Itu membuatnya mengerti sesuatu. Wabah itu tidak hanya meracuni orang-orang, tetapi juga meracuni pohon. Itu sudah melakukan yang terbaik untuk membatasi kerusakan dengan mencegah penduduk setempat mati karenanya. Itu hanya berubah menjadi merah karena diracuni. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jadi kematian Liu Shuang adalah satu-satunya penawarnya. Tapi di mana mereka bisa menemukannya sekarang? Tianming mengernyitkan alisnya, melihat bagaimana pohon itu tampak layu saat mengeluarkan racun, daun dan sulurnya yang berdarah perlahan mengerut. Sekali lagi, Tianming mendengar teriakan kesakitannya. Tanah mulai bergetar saat teriakan bergema di seluruh benua seperti terakhir kali. Semua orang di kedua sekte dan semua pemukiman yang merupakan penduduk lokal di benua itu mulai menangis, beresonansi dengan tangisan. Bagaimanapun, ini bukanlah akhir dari dunia manusia. Sebaliknya, itu adalah akhir dari pohon ilahi Azureklut. Mereka semua menangis ketika mereka berlutut, melihat pohon ilahi yang berjuang. Frustrasi dan kebencian yang dirasakan pohon itu adalah racun yang merugikan orang lain, juga dirinya sendiri. Tianming bisa merasakan semua kesedihan melewati lengannya ke dalam dirinya dan sepenuhnya berempati dengan pohon itu. Pohon ini adalah bentuk kehidupan khusus yang dapat mengalami emosi yang kompleks juga. Tidak seperti manusia normal, kadang-kadang berpikir seperti orang bijak tua, tetapi juga berpikir seperti binatang muda yang beroperasi berdasarkan insting. Meskipun keras kepala, perasaan dan cintanya pada pohon mudanya nyata. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang akan menghancurkan pohon mudanya, meskipun ia masih berusaha untuk mengendalikan amarahnya, ia tidak bisa tidak merasakan yang terbaik dari kemampuannya. Namun, itu perlahan melangkah lebih dekat ke tepi jurang. Tidak merugikan penduduk setempat di benua yang telah dilindunginya adalah yang terbaik yang bisa dilakukan. Tianming sepenuhnya memahami pikiran internalnya. Mengapa itu mencoba mengomunikasikan ini padanya pada saat seperti ini? Tianming melihat telapak tangannya dan tiba-tiba teringat bahwa dia telah terlibat dalam budidaya simbiosis dengan Radix World Tree, jadi tubuhnya secara teknis adalah bagian dari tanaman. Xian-Xian, keluar. Ada apa? Li kecil. Bentuk pohon Xian-Xian muncul di bawah pohon dewa, terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat berkomunikasi dengannya. Oh, aku belum pernah mencoba, tapi mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Xian-Xian meregangkan akar dan sulurnya ke arah batang pohon. Beberapa akar membenamkan langsung ke pohon berwarna darah sementara tanaman merambat melilitnya. Itu tampak seperti seorang gadis kecil yang tergantung di belakang seorang lelaki tua. Setelah itu, tidak ada yang bisa didengar. Daun Xian-Xian terus bergetar seolah melambai, dan Tianming tidak berani menyela. Long Wanying dan Yang Ce menyaksikan dari dekat untuk mengantisipasi. Tianming memeluk bentuk roh Xian-Xian saat menutup matanya untuk fokus pada persekutuan dengan pohon ilahi. Akhirnya, itu membuka matanya. Bagaimana? Bisakah kamu berbicara dengannya? Tentu saja. Kenapa lagi aku harus keluar begitu lama? Lalu apa yang dikatakannya? Xian-Xian dengan acuh tak acuh berkata, "Yah, kamu tahu,
terlalu banyak orang dan binatang mati dalam perang, menyebabkan banyak kebencian menumpuk. Mayat dan darah berserakan dan tumpah di sekitar akarnya, menyebabkannya menyerapnya. Itu adalah respon hidup bawaannya. Tidak akan menjadi masalah besar jika jumlah darahnya sedikit, tetapi korbannya berjumlah hampir 1 juta, dan semua darah itu milik para elit. Setelah menyerap semua itu, sesuatu yang disebut dendam darah terbentuk di pohon ilahi dan memenuhinya, memicu kebencian kuno yang ditekan ke permukaan. Itu sudah melakukan yang terbaik untuk menekannya, tetapi tidak berhasil. Dendam darah masih ada di dalamnya dan menguras esensi vitalnya. Jika ini terus berlanjut, pohon itu akhirnya akan mati dan wabah darah tidak lagi dapat dikendalikan. Akhirnya, bahkan penduduk setempat akan menyerah padanya. Itu adalah berita yang mengerikan. Yin Chen telah memperhatikan akar pohon ilahi yang menyerap darah, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa itu benar-benar akan mengakibatkan bencana. Setelah dendam darah lepas kendali, itu akan menjadi akhir dari benua Azure Cloud. Aku kira pohon dewa sudah melakukan hal yang hebat dengan mencoba menghentikan wabah agar tidak mempengaruhi penduduk setempat. Target dari dendam darah adalah orang-orang yang sama yang menyebabkan perang dan menghancurkan pohon-pohon mudanya. Semua pohon ingin lakukan adalah untuk berkembang biak. Xian, apakah ada cara untuk menghilangkan dendam darah? Apakah membunuh Li Wushuang akan berhasil? Tidak juga. Bahkan jika dia mati, satu-satunya hal yang akan padam adalah kemarahan pohon dewa. Namun, itu tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Lalu apakah ini sudah berakhir untuk kita? Tidak terlalu. Xian menyilangkan tangannya dan mengangkat mulutnya dengan bangga, dengan gembira mengepakkan sayap kelopak teratainya. Jangan membuatku menggantung. Apa yang bisa kita lakukan? Dia memberikan pukulan di kepala. Huff. Xian memelototinya dan melanjutkan, aku juga bisa menyerap darah dan esensi. Satu-satunya alasan pohon dewa kehilangan kendali atas dendam darah adalah karena terlalu lemah. Itu bukan masalah besar bagi Radix World Tree sepertiku. Agak ajaib bagi pohon dewa untuk dapat tumbuh hingga ukuran ini, tetapi itu bukan masalah besar bagi pohon dunia Radix. Maksudmu kamu bisa menyerap dendam darah dan mencernanya? Tianming dengan hati-hati bertanya. Huff. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Ini masalah dengan sikapmu, tegur Xian. Jangan seperti ini, Nona. Di sini, Li kecil akan memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu ingin pijat punggung? Tianming segera mengubah tatapan tegas menjadi senyum cerah. Xian tidak bisa menahan tawa. Kemudian dengan paksa berhenti sendiri dan memasang ekspresi tegas sekali lagi. Baiklah, kalau begitu kurasa aku akan mengalami kesulitan untuk mencoba. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, jadi tidak ada jaminan. Apakah dendam darah akan mempengaruhimu? Aku tidak tahu. Dan di sana kamu menyebut pohon dewa itu lemah. Aku masih sangat muda, oke. Baik, meskipun bentuk aslinya adalah pohon raksasa, Xian akan selalu menjadi gadis kecil bagi Tianming. Dia tidak akan membiarkannya mengambil risiko yang tidak perlu. Bentuk rohku perlu memasuki bungaku untuk mengatur berbagai hal. Kamu juga tidak bisa pergi. Aku khawatir pikiranku akan tersesat, jadi aku ingin kamu berbicara denganku secara telepati, kata Xian, menarik lengan bajunya. Baik, bentuk roh Xian adalah bagian darinya seperti bentuk pohonnya. Setelah itu, ia terbang ke punggung Tianming dan meraih telinganya, memperlakukan mereka seperti tali kekang sambil berteriak pusing. Dan mengendarai Tianming seperti tunggangan. Yang Che dan Long Wanying menyaksikan makhluk misterius yang terikat kehidupan ini dengan heran. Gadis kecil ini terlihat seperti putrimu, kata Long Wanying. Tidak mungkin. Tianming tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi kapan kamu akan menemukan ibu yang cocok untuk putrimu ini? Ingin Bibi Ying memperkenalkannya padamu. Ada banyak gadis baik di sekte kami, tahu, katanya. Bibi cantik, ibu tiriku ada di atas pohon. Bunga itu di sana. Li kecil membelainya setiap hari. Xian berkata dengan penuh semangat, menunjuk bunga biru muda Feiling. Diam. Tianming menariknya dari punggungnya dan membawanya ke Radix World Tree. Bentuk rohnya harus memasuki Radiant Daffodil, yang memiliki kekuatan untuk membersihkan kekuatan negatif dan jahat. Ide Xian adalah mengandalkannya untuk menetralisir dendam darah. Tianming memeluk bentuk rohnya dan dipeluk oleh kelopak bunga. Kelopaknya menutup kembali, menempel erat di tubuhnya. Kemudian dia memulai kultivasi simbiosis untuk menenangkan pikiran Xian. Bisakah kita mulai sekarang? Xian bertanya. Ya, kalau begitu duduklah dengan tenang. Perhatikan aku melayang-layang. Semua akar Xian menempel pada pohon dewa, membuatnya tampak seperti pohon dunia Radix tergantung dari pohon dewa. Akar hitam berfungsi sebagai tabung transfusi yang menyedot dendam darah. Gelombang darah merah mulai menyebar ke seluruh Radix World Tree, tetapi setiap kali mendekati Radiant Daffodil,
cahaya yang kuat segera menguapkannya. Berhasil. Tianming senang, tapi masih berhati-hati. Lagi pula, ada dendam darah yang cukup besar, jadi mungkin butuh waktu. Long Wanying dan Yang Ce bertukar pandang lega. Anak ini benar-benar bisa melakukan segalanya, puji Yang Ce. Aku mendengar aliansi pada dasarnya hilang dari benua sekarang. Jika dendam darah pohon ilahi dapat diselesaikan, itu akan menjadi kemenangan penuh bagi benua itu, kata Long Wanying. Aku ingin tahu bagaimana pohon itu akan berubah mulai sekarang. Kurasa kita harus menunggu dan melihat. Tiba-tiba, dia mengingat orang lain. Kudengar Liu Shuang telah menghancurkan salah satu cincin kutukannya. Tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Apakah dia kembali ke orang-orangnya untuk mencari bantuan? Bagaimanapun, dia pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita. Kamu harus waspada. Dia tidak ingin apa-apa selain membunuhmu. Bagaimanapun, itulah alasan utama dia datang ke benua ini. Aku tahu, dia berbalik untuk menatapnya. Dia telah melindunginya sejak dia datang, tidak pernah meninggalkan sisinya. Kamu telah menghubungi Kaisar Saint Dragon akhir-akhir ini, kan? Bagaimana kabar sekte ini? Tidak terlalu bagus. Mereka memberikan tekanan, menyerang kita lebih dan lebih, tapi aku mendengar tentang sesuatu yang lain. Apa itu? Putri Kaisar Matahari, Dewi 9 Bulan, tampaknya akan datang ke Sekte Naga Suanyuan dengan keturunan Istana Veil Dragon. Bagaimana bisa? Kaisar Matahari tidak akan membiarkan putrinya yang berharga datang ke wilayah kita di siang hari bolong. Bagaimana jika dia disandera dan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk pembebasan Kekaisaran Naga kita? Aku sendiri sebenarnya tidak ingin mempercayainya, tapi itulah yang dikatakan Kaisar Saint Dragon. Aku mendengar bahwa gadis itu menginginkan perubahan kecepatan dan bahkan Kaisar Matahari pun tidak dapat menghentikannya untuk datang. Tentu saja, akan ada banyak orang-orang yang melindunginya, bahkan lebih dari mereka yang melindungi Liu Shuang. Haha, Kaisar Matahari sangat suka memasang wajah terobsesi pada orang. Apa maksudmu? Yah, dia dulu terobsesi dengan saudara perempuannya, dan sekarang dia terobsesi dengan putrinya. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Tidak juga. Dia orang mesum yang bengkok dan mementingkan diri sendiri yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Itu benar. Yang Ce tidak menyangkalnya. Banyak orang memiliki pendapat yang berbeda tentang Kaisar Matahari, tetapi jika ada satu hal yang dapat mereka sepakati, itu adalah fakta bahwa tidak ada yang dilakukan Kaisar Matahari yang ortodoks. Rencana untuk mengambil alih Sekte Naga Suanyuan muncul entah dari mana. Tidak ada yang bisa dilakukan Yang Ce dan Long Wanying terhadapnya selain menyimpan dendam mereka. Saat mereka berbicara, Tianming mengatakan sesuatu kepada mereka, terdengar agak mendesak. Bibi Ying, Liu Shuang kembali ke benua. Dengan berapa banyak lagi? Dia datang sendiri. Kalau begitu kita tidak perlu khawatir selama dia tidak datang kepada kita. Dia mencari anakan yang sudah hilang. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, dan ada kemungkinan dia akan datang ke suatu tempat di dekat kita di mana dulu ada sepasang anakan. Dengan ukuran pohon dunia Radix dan dendam darah yang terlihat mengarah ke mereka, tidak akan sulit bagi Liu Shuang untuk mendeteksi mereka. Berapa lama dia akan datang ke sini? Sekitar 2 jam, mengingat kecepatannya saat ini. Suruh Gujian King Suang dan Yun Tiankui untuk segera mengirim 1000 elit untuk membantu kami. Sedangkan untukmu, fokuslah untuk menyerap dendam darah. Kami akan menahannya jika dia benar-benar datang. Meskipun Liu Shuang adalah musuh Long Wanying, dia tidak ingin mengambil risiko dengan melawannya. Tianming segera memberitahu 2 Master Sekte. Karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk diperhatikan, mereka secara pribadi dapat datang ke sini. Dia bahkan menyuruh Yun Tiankui membawa Snow Sun Quet Spectres saat dia terus menyerap dendam darah dengan Xian-Xian. Ada terlalu banyak. Mengingat tingkat pemrosesan Xian-Xian, itu mirip dengan seekor burung kecil yang mencoba meminum semua air di baskom yang ukurannya puluhan kali lipat. Tidak diragukan lagi kekuatannya akan turun drastis setelah kehilangan cincin kutukan. Aku pikir dia bahkan tidak akan menjadi lawan kamu, kata Yang Ce. Ya, tapi kita juga tidak boleh ceroboh. Mereka berdua berjaga-jaga, berfungsi sebagai penghalang bagi Tianming. Tidak diragukan lagi, Liu Shuang bukanlah seseorang yang bisa diajak bernalar, terutama dalam keadaan gilanya. Dia juga akan melakukan perjalanan jauh lebih cepat sendirian daripada dengan sekelompok orang, jadi terserah Yang Ce dan Long Wanying untuk menjaga keamanan Xian-Xian untuk saat ini. Sesosok melintas melalui kabut berdarah dengan kecepatan yang tidak bisa dideteksi oleh orang normal. Itu tidak lain adalah Liu Shuang. Dia menggunakan kekuatan astral untuk membentuk beberapa lapisan pelindung di sekeliling dirinya, menghentikan kabut darah agar tidak menyentuhnya. Dunia di matanya benar-benar ternoda merah. Apa yang terjadi? Dia masih ingat semua lokasi pembibitan.
Segera, dia melewati lembah magma, tetapi pohon-pohon muda itu tidak terlihat. Mereka pasti sudah dipilih. Seluruh benua berada dalam kekacauan dan bawahannya sebagian besar telah mati. Tidak mungkin baginya untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru. Apakah pohon dewa berubah karena seseorang memetik anakannya? Dia dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Masih menolak untuk menyerah, dia terbang ke situs lain untuk memeriksa. Mereka juga pergi ke sini, Sekte Pedang Empyrean. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah saat kewarasannya memudar. Dia mungkin mencoba mengantongi keuntungan apapun yang dia bisa. Sedikit yang dia tahu bahwa Sekte Pedang Empyrean telah pergi dengan tangan kosong atau bahwa anakan pohon telah lenyap dengan sendirinya. Batang pohon ilahi terletak di perbatasan antara wilayah dua sekte utama benua. Saat dia menuju ke wilayah Istana Azure Soul untuk melihat apakah ada pohon muda yang tersisa, dia akhirnya akan melewati tempat Tianming berada. Bepergian sendirian, dia secepat kilat. Tapi tanpa sepengetahuannya, kecoa perak kecil terus mengawasinya kemanapun dia pergi. Seperti yang diprediksi Tianming, dia akhirnya melewati mereka. Ada cukup banyak keributan di mana Radix World Tree berada, mengingat kepadatan kabut darah adalah yang tertinggi di sana. Dendam darah di sana sangat terkonsentrasi dengan esensi dan jiwa orang yang jatuh yang berteriak kesakitan. Siapapun yang melewati tempat ini akan mendeteksi ada sesuatu yang salah tentangnya. Hah? Liu Shuang melihat Long Wanying dan Yang Ce dari kejauhan, masing-masing berpakaian putih dan hitam. Kemudian, dia melihat makhluk hidup Tianming menempel di pohon dewa dan menyerap sesuatu. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Kamu bisa saja melarikan diri, jadi mengapa kamu kembali ke sini? Kata Long Wanying. Kamu pikir orang seperti kamu dan Yang Ce sudah cukup untuk membunuhku. Liu Shuang mengejek saat dia mengeluarkan Skymoon Holyfield-nya, segera menutup jarak 1 kilometer untuk menyerang. Long Wanying, aku sudah lama ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tidak ada yang bisa membantumu sekarang. 7 Dewi Bulan berwajah hantu muncul, menyerang dengan pedang mereka. Cabang-cabang pohon berlumuran darah di jalannya terbelah oleh semua tebasan. Liu Shuang sepenuhnya didorong dalam usahanya untuk membunuh musuh bebuyutannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang Xian lakukan, itu pasti sesuatu untuk mengakhiri krisis saat ini. Karena itu, dia memfokuskan sebagian serangannya ke Radix World Tree dengan kekuatan yang cukup untuk membasminya sepenuhnya. Tepat sebelum serangan terhubung, Yang Ce datang dan menangkisnya. Oh, sepertinya murid Istana Langit juga ada di sini. Kalau begitu kalian semua akan pergi ke neraka bersama. Saat ini, Xian berada pada saat yang penting, jadi ia perlu memusatkan semua perhatiannya pada apa yang dilakukannya. Terlepas dari kebanggaannya, dendam darah benar-benar kuat. Meskipun bentuk rohnya ada di dalam Radiant Daffodil, itu masih diwarnai merah, itulah sebabnya Tianming perlu melindunginya dan terus-menerus menyemangatinya. Namun, semua upaya itu akan sia-sia jika serangan Liu Shuang berhasil. Belum lagi, tidak mungkin junior seperti Tianming bisa menerima serangannya. Untungnya, dia kehilangan cincin kutukan dan tidak sekuat sebelumnya. Pikir Tianming, sedikit lega. Dia terus menempa Xian sementara Yang Ce dan 8 sahabat sejatinya di malam hari serta Long Wanying dan 5 naga jiwa putih bersih dunianya mengepung Liu Shuang. Naga Long Wanying berwarna putih bersih, dengan tanduk kristal, mata seperti permata, dan sisik mutiara. Mereka adalah naga terindah yang pernah dilihat Tianming, semuanya dengan aura keanggunan. Mereka semua adalah binatang suci bintang 7 dari garis keturunan kelas atas, membuat mereka sangat kuat. Totem-totem Liu Shuang sama indahnya ketika dia masih muda, tetapi sekarang wajah-wajah menakutkan mereka sangat mengerikan untuk dilihat. Dia baru saja bertahan melawan Yang Ce dengan 7 totemnya, jadi partisipasi Long Wanying benar-benar mengubah skalanya. Kelima naga itu menggunakan kemampuan yang sama World Cleanse Dragon Beam, yang segera memisahkan kabut darah sebelum menghantam wajah para Dewi Bulan dan menyebabkan mereka bertujuh menjerit kesakitan. Malam gelap yang mengerikan dari Yang Ce terus menahan mereka, menggigit, mencabik-cabik, dan menggunakan bencana totem mereka untuk menahan Liu Shuang. Cederanya belum sembuh, jadi dia memiliki kurang dari 1/8 dari kemampuan tempur normalnya. Ini kesempatan bagus, kata Yang Ce. Baiklah, kami akan menjatuhkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkan 3 kekaisaran naga lainnya, kata Long Wanying. Sementara mereka telah merencanakan untuk melakukan itu sejak lama, mereka hanya kekurangan kesempatan dan pembenaran yang memadai. Sekarang, hanya mereka berdua yang bertarung, jadi mereka hanya mewakili Sekte Naga Suanyuan. Dengan Liu Shuang masih lemah, ini adalah kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Liu Shuang masih berhasil membagi sebagian perhatiannya untuk menyerang Tianming,
Tetapi naga Long Wanying berubah menjadi pusaran putih raksasa yang menyedot tebasan yang dilepaskan Dewi Bulan, mengurangi ancaman serangan mereka hingga minimal. Kemudian, sosok Yang Ce melintas saat dia berubah menjadi 100.000 bayangan. Tidak ada cara untuk membedakan mana yang asli. Semua sosok itu menghujani pedang Qi pada Liu Shuang. Menghadapi serangan fatal seperti ini, yang dia lakukan hanyalah menyeringai. Tampilan yang dia potret Long Wanying bahkan lebih bengkok dari sebelumnya. Yang Ce adalah talenta utama, mengingat 8 totemnya. Namun pria mengesankan lainnya datang membantu Long Wanying, mengingatkan Liu Shuang akan kata-kata mengejek yang Long Wanying katakan kepadanya, tidak ada yang pernah mencintaimu. Itu terlalu memalukan. Apa yang pernah dia lakukan untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda? Meskipun dia tidak akan mengakui bahwa dia hanya cemburu pada Long Wanying, itulah yang sedang terjadi. Dan berkat kecemburuan itu, dia akan dibawa menuju kematiannya. Mati. Saat asap di sekitar mereka mulai menghilang, segalanya mulai tampak seperti mimpi yang jelas. Meskipun menghadapi serangan Yang Ce, Liu Shuang menoleh ke Long Wanying dan membuat totemnya menunjuk ke arahnya. Kemudian aura biadab berdarah keluar dari tubuhnya, berbau kejahatan kuno saat iblis wanita berjubah merah berambut panjang dengan lidah panjang muncul dari cincin banenya yang rusak. Itu adalah totem yang benar-benar baru yang bahkan lebih besar dari yang lain. Banyak serangga berbisa merangkak di sekitar gaunnya saat lidahnya tiba-tiba melesat ke arah Long Wanying seperti pedang, menutup jarak 1 kilometer dalam sekejap. Apa? Long Wanying terkejut, itu terlalu cepat dan ganas. Serangan itu akan berakibat fatal. Bagaimana totem baru bisa muncul dari cincin bein yang rusak, yang bahkan lebih ganas dan lebih jelek dari aslinya? Tidak ada yang bisa bereaksi selain Yang Ce, yang membelokkan lintasan pedangnya untuk menebas ke arah totem baru dengan warna merah. Pedang menembus gaun merah dan lidah totem, agak melemahkan serangannya. Menghilang, teriaknya, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Naga Long Wanying kembali dan menggunakan kemampuan untuk memblokir serangan lidah. Bentrokan itu menghasilkan kilatan putih terang yang mengguncang area di sekitar mereka. Untungnya, dia bisa menghindari pembunuhan berkat intersepsi Yang Ce. Dia mengendarai salah satu naganya lebih tinggi ke langit dengan yang lain mengikuti di belakang saat dia melihat Liu Shuang. Haha. Aku tidak tahu dari mana totem milikmu itu berasal, tapi itu sangat cocok untukmu. Keburukannya sangat cocok untukmu. Liu Shuang mencengkeram Sky Moon Holy Fin-nya erat-erat saat ke-8 totemnya ditempelkan di Long Wanying, hanya agar dia mendengarnya. Dia tercengang. Melihat ke atas, dia melihat bahwa iblis berjubah merah barunya sangat jelek. Bahkan totem-totemnya yang lain tidak tahan melihatnya. Kemudian dia mengingat bayangannya di cermin beberapa saat yang lalu. Bukankah wajahnya terlihat identik dengan totem merahnya? Saat itu, totemnya tampak seperti dewi kecantikan yang menakjubkan, sama seperti dia, dan dia. Tentu saja, tidak lebih buruk dari Long Wanying. Tapi bagaimana penampilannya sekarang? Ingatan tentang penampilannya di masa lalu bertentangan dengan penampilannya saat ini, mengingatkannya pada pria berambut pirang yang mengaku melakukan semua ini untuknya atas nama cinta. Kemarahan yang mengalir ke kepalanya membuatnya tetap berakar pada posisinya saat ini, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Kamu, dia memelototi Long Wanying seperti iblis binatang. Tepat ketika dia akan melompat untuk menyerang, wajahnya menjadi pucat dan dia merosot ke tanah, tidak sadarkan diri. Totemnya kembali satu demi satu, termasuk iblis berjubah merah yang tampaknya enggan kembali ke cincin kutukan berwajah hantu. Semuanya menjadi sunyi sekali lagi. Apa-apaan ini? Apakah dia pingsan karena marah? Long Wanying bertanya, bingung. Tidak. Kekuatannya mungkin masih tidak stabil. Dua jenis totem Qi yang berbeda dalam dirinya mungkin bertentangan, dan kata-katamu bahkan lebih merangsangnya, menyebabkan jiwanya menderita pukulan. Dia untuk sementara kedinginan, tapi begitu dia mendapatkan totem Qi-nya, agar, dia mungkin bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Totem ini terlalu menakutkan, kata Yang Ce. Kalau begitu kita harus mengikatnya saat dia keluar, cepat. Benar, Yang Ce mengeluarkan tali hitam dan mulai bekerja. Ini hanya artefak surgawi tingkat rendah. Ketika dia bangun, dia mungkin akan membebaskan diri. Mereka menoleh ke Tianming pada saat bersamaan. Bibi Ying, apakah kamu yakin kita bisa menggunakan semut bonek Nao padanya? Tianming bertanya. Dia seseorang yang tidak bisa kita bunuh di penghujung hari, dan kita tidak bisa mengekspos semut bonek Nao ke Ordo Surgawi. Tianming, apakah kamu memiliki cara menggunakan semut tanpa dia sadari? Kami menginginkannya sebagai tindakan pencegahan. Kami hanya bisa membebaskannya setelah situasi di Sekte Naga Suanyuan diselesaikan, kata Long Wanying. Tentu, aku bisa menggunakan lebih sedikit semut, mungkin sekitar 100.000. Mereka bisa berpura-pura menjadi bagian dari tulangnya. Selama mereka tidak bergerak, dia tidak akan memperhatikan apapun.
Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan melihatnya, jangan terlalu dipikirkan. Oke, menggunakan semut bonekno pada Liu Shuang adalah langkah yang cukup berani, tetapi mereka membutuhkan tindakan pencegahan. Mungkin akan ada lebih banyak cara mereka bisa mengikatnya nanti, jadi mereka tidak membutuhkan Tianming untuk itu. Bahkan bagi para kultivator, berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya akan membuat mereka tidak mengetahui semua sensasi tubuh mereka. Membunuhnya sekarang akan sangat mudah, dan Long Wanying menginginkan itu lebih dari siapapun. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam, mencoba menekan keinginan itu. Bagaimanapun, mereka harus menggunakan Liu Shuang untuk menyelamatkan orang lain. Yin Chen berubah menjadi semut tulang untuk sementara dan memasuki tubuhnya, meskipun sangat lambat untuk menjaga kerahasiaan. Pada akhirnya, hanya sekitar 80.000 yang memenuhi tubuhnya, jadi efeknya mungkin tidak akan signifikan. Aku akan memikirkan cara lain untuk membuatnya tetap terikat, kata Yang Ce. Bagaimana dengan pohon dewa, Tianming? Tanya Long Wanying. Itu akan segera selesai. Tianming masih melindungi Xian dengan semua yang dia miliki. Sekarang, sekitar setengah dari pohon ilahi telah berubah menjadi hijau kembali, mendapatkan kembali semangatnya yang semula. Sisa dendam darah dikumpulkan di dekat Tianming. Mungkin butuh 2 jam lagi. Semoga tidak ada hal lain yang terjadi selama waktu itu. Yun Tianque dan Gu Jianqing Suang akhirnya tiba dengan bala bantuan, hanya untuk menemukan Liu Shuang pingsan. Jadi mereka segera kembali dengan orang-orang mereka. Sepanjang waktu, Long Wanying dan Yang Ce menggunakan segala macam metode untuk mengekang kekuatan Liu Shuang. Apakah kamu baik-baik saja, Xian? Tianming bertanya, memeluk bentuk rohnya. Iya, kepalaku sedikit sakit, tapi, tunggu, menakuti makhluk jahat ini. Sepertinya itu bergumam dalam mimpi daripada berbicara dengan jelas, tetapi tampaknya tidak menjadi liar, setidaknya. Baiklah, beritahu aku jika ada yang salah. Oke. Tianming terus menunggu dengan gugup. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke bunga Feiling. Tampaknya menyerap dendam darah juga. Ling Er, Xian, apa yang terjadi padanya? Tidak, tahu. Bunga biru muda mulai menyerap dendam darah seperti pusaran dengan kecepatan 100 kali lipat dari Xian. Dendam yang tersisa tidak melalui Radiant Daffodil sama sekali sebaliknya, bunga Feiling menyerap semuanya. Xian, potong, cepat. Tianming ingin itu memutuskan hubungan dengan pohon ilahi melalui akarnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika semua dendam darah itu memasuki bunga Feiling. Itu mungkin menghancurkannya. Tidak, aku tidak bisa menariknya. Xian panik. Tianming bisa merasakan ketidakberdayaannya. Bentuk pohonnya sama sekali tidak bisa mengendalikan laju aliran dendam darah, dan bunga itu sepertinya hanya menyerapnya lebih cepat dan lebih cepat. Kabut berdarah di sekitar benua menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata karena semuanya membanjiri bunga biru muda, membuatnya menjadi merah darah. Baru setelah itu Xian berhasil mencabut semua akarnya, tapi sudah terlambat. Pohon surgawi itu bebas dari dendam darah, dan pohon dunia Radix tidak memiliki jejak sama sekali. Lebih dari setengah dari semua dendam di benua itu sekarang terkonsentrasi pada bunga Feiling. Itu tampak sangat merah dan indah seperti berdarah. Kelopak bunga tampak seperti wajah menggoda yang kembali menatap Tianming. Ling Er, dia berdiri di depan bunga, tubuhnya membeku. Ini adalah sesuatu yang keluar dari mimpi terburuknya, dan dia tidak sedang bermimpi. 1435. Radix World Tree jatuh ke tanah dan berakar. Bentuk roh Xian terlihat baik-baik saja, jika sedikit lelah. Itu tepat di sebelah bunga Feiling dengan Tianming, dengan cemas melihatnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Ia mencoba memeluk bunga, hanya untuk dendam darah berubah menjadi sosok hantu dan membanting ke dalamnya, mendorongnya kembali dan merusaknya. Masih tertinggal, Tianming mendekati bunga itu, memicu reaksi yang sama ketika lengannya mendekatinya. Sentuhan sekecil apapun dari badai berdarah itu menyebabkan daging di sekitar tubuhnya membusuk dengan menyakitkan. Ini bisa berakibat fatal. Bisakah kamu mendengarku? Tianming benar-benar panik. Semua yang terjadi membuatnya kehilangan napas. Masih tertinggal, dia mencoba mendekati bunga berdarah lagi, menahan dendam darah yang kuat yang mencabik-cabiknya. Jika dia tidak memiliki menara jiwa, vitanya mungkin akan terpengaruh secara negatif juga. Bisakah kamu mendengarku? Suaranya serak dan matanya pecah-pecah. Panik, dia takut dendam darah akan mencabik-cabik Feiling saat berikutnya. Kehilangannya akan menjadi mimpi buruk yang lengkap. Dia tidak peduli tentang hal lain dan terus maju, ditelan oleh dendam darah. Tidak butuh waktu lama sebelum kulitnya benar-benar membusuk. Dendam darah memasuki tubuhnya dari telinga dan hidungnya, secara bertahap menghancurkan albinya. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tianming, Long Wanying dengan cepat menyerang masa dendam darah dan menariknya keluar. Bibi Ying, pikirkan cara. Apa yang bisa kita lakukan? Dia menangis, menggenggam lengannya seperti itu adalah garis hidupnya. Aku, Long Wanying tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Xian, bisakah kamu menyedot dendam darah kembali? Tianming bertanya. Dia tahu dia tidak bisa kehilangan ketenangannya pada saat seperti ini. Dia juga tidak bisa menyalahkan Long Wanying karena tidak tahu bagaimana membantu. Biarkan aku mencoba. Xian menggunakan semua yang dimilikinya. Feiling secara teknis terhubung ke tubuh utamanya. Sekali lagi, Tianming menyerang tanpa memperdulikan nyawanya. Telapak tangannya akhirnya menyentuh kelopak berwarna darah. Saat itu terjadi, rasanya seperti dia menyentuh tangan yang lembut. Itu adalah perasaan yang sama yang diberikan Feiling, sesuatu yang sangat dia kenal. Ling Er, jangan takut. Aku di sini. Kita akan menghadapi ini bersama. Dia memeluk bunga itu tanpa mempedulikan hal lain. Dendam darah mulai merasuki tubuhnya, merusaknya dengan kecepatan yang bahkan menara Green Spark tidak dapat mengimbanginya. Pembuluh darahnya berdenyut kesakitan. Dia tidak tahu apakah memeluk bunga akan melakukan apa saja. Yang dia inginkan hanyalah dia merasakan kehadirannya. Berdiri bersama, mereka akan memiliki semua keberanian di dunia. Jangan tinggalkan aku, Ling Er, katanya dengan semua yang dia miliki. Kenangan mereka bersama muncul di benaknya. Dia telah pergi untuk bepergian bersamanya pada usia muda 16 tahun, selamat dari makam orang kuno bersamanya, tetap terpisah dan merindukan satu sama lain di danau puncak Taiji, dan terhubung satu sama lain dengan tali satu dimensi di inti bulan. Kamu telah menjalani 100 siklus nirvana abadi dan selamat. Kamu tidak bisa kalah di sini. Kamu adalah hidupku, Ling Er. Dia terus menempelkan wajah dan tangannya di kelopak bunga. Dendam darah mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong, dan bahkan ada lebih banyak lagi di dalam bunga itu. Tianming tahu dia bisa merasakan dan mendengarnya. Mereka saling berpelukan seperti anakan pohon dewa. Tidak mungkin dia tidak bisa merasakan dedikasi dan cintanya. Darah dari tubuhnya menetes ke bunga, bercampur menjadi campuran misterius dari zaman. Tiba-tiba, dendam darah yang tersisa diserap ke dalam bunga yang dia peluk erat. Dendam darah di sekitar Tianming tidak ada lagi dan bunga itu sepertinya mencerna apapun yang telah diserapnya. Perlahan-lahan, kemerahan mulai mereda dari bunga, hanya menyisakan bintik merah pada kelopak biru muda yang asli. Semuanya tampak sudah tenang. Bunga itu tampak semarak seperti dulu. Bahkan, itu tampak seperti yang terbesar yang pernah ada. Aroma yang sama masih ada di sana, hampir seolah-olah itu adalah bau Feiling yang mempesona, tetapi tampaknya semakin kuat. Bunga itu tampak sedikit lebih berbahaya dari sebelumnya. Tianming menarik napas dalam-dalam saat luka yang dideritanya akibat dendam darah mulai pulih. Karena kerusakannya sebagian besar dangkal, itu tidak terlalu memengaruhinya. Bagaimanapun, jiwanya aman dari pengaruh dendam darah. Dia terus menatap bunga yang tampak malas meregang seperti seorang gadis sebelum meringkuk di pelukannya, lalu dengan bingung menatapnya dan kembali tidur. Bagaimana kabarnya, Li kecil? Xian bertanya, melebarkan matanya. Tianming merasakan detak jantung Feiling yang hidup melalui bunga itu. Kekuatan hidupnya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tianming merasa bahwa dia telah mengatasi kesengsaraan lagi. Meskipun dia belum sepenuhnya selesai, sepertinya tidak akan ada waktu lebih lama lagi untuk menunggu. Tianming tahu bahwa dendam darah tidak sepenuhnya hilang, tetapi telah diserap ke dalam bunga. Apa yang akan terjadi pada akhirnya adalah tebakan siapapun. Satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa masih ada aliran cahaya berdarah yang berputar di sekitar kelopak bunga biru. Namun, dia tahu bahwa Feiling baik-baik saja dari kehangatan yang bisa dia rasakan. Syukurlah, kupikir aku akan kehilangan dia, kata Xian sambil menyeka air matanya. Aku juga, kupikir kontrasepsi bola kesenangan yang kutimbun akan sia-sia. Apa itu? Xian bertanya. Tidak ada apa-apa, dia berteriak, hanya untuk 2 paku yang menyembul dari bunga di perutnya. Hati-hati, jangan menusuk ginjalku. Tianming masih mengkhawatirkan Feiling, jadi dia terus memeriksa bunganya. Dia juga memberinya jaminan dengan cara terbatas yang dia bisa. Ketika dia sepenuhnya yakin bahwa untuk sementara tidak akan ada masalah, dia akhirnya membiarkan dirinya mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Pohon dewa raksasa di atasnya tampak segar, seolah-olah telah dilahirkan kembali setelah menjalani persidangan dendam darah. Itu tidak terlihat seperti menua sedikit pun, malah terlihat jauh lebih segar dari sebelumnya. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Bau darah di medan perang telah menghilang, digantikan oleh aroma viridian yang menyegarkan. Sekali lagi, cahaya dari awan yang menyala di atas dibiarkan bersinar ke tanah. Dunia tampak seperti hutan surgawi, dipenuhi dengan keindahan yang agung.
Orang-orang yang telah terkurung di rumah mereka di belakang formasi mereka tidak diragukan lagi keluar untuk merayakan pohon ilahi membalik daun baru. Tianming, Fei Ling, dan Xian telah mengambil dendam darah dan menyelamatkan segalanya, akhirnya mengakhiri konflik di benua itu. Faksi-faksi yang selaras dengan tatanan surgawi dan aliansi telah mengadakan pertempuran besar di sana, hanya untuk yang pertama dihancurkan dan Sekte Pedang Empyrean untuk mundur tanpa mengambil ramuan ilahi apapun. Perdamaian telah kembali ke benua itu. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah kemana pohon-pohon muda itu menghilang. Fiuh. Tianming menarik napas lega. Li kecil, si bodoh besar itu memiliki sesuatu yang lain untuk diberikan kepadamu sebagai ucapan terima kasih karena kami telah menyelamatkannya, kata Xian saat Tianming bergabung dengan Long Wanying dan Yang Ce. Yang besar dan bodoh. Siapa itu? Pohon itu mengarahkan semua cabangnya ke pohon ilahi. Kedengarannya seperti Xian telah menemukan korban baru untuk menamparkan julukan lumpuh lainnya. Lihat dirimu sendiri. Ada cahaya hijau di langit. Tianming mendongak dan melihat sekelompok sosok humanoid berpelukan turun di hadapannya. Mereka berjumlah lebih dari 60 orang, atau lebih tepatnya buah berbentuk manusia. Aroma yang berasal dari mereka kental dan padat, tanda bahwa mereka telah berpisah dari pohon ilahi setelah matang. Mereka adalah anakan yang sama seperti sebelumnya. Tianming menghitung 35 pasang penuh, tidak kurang satu. Apa yang dikatakannya? Tianming bertanya. Dia tidak tahu untuk apa pohon muda itu bisa digunakan. Mereka pada dasarnya adalah pohon dewa muda. Suatu hari, mereka akan tumbuh menjadi pohon dewa baru. Dikatakan bahwa ini adalah hadiah dan permintaan. Jika kamu menemukan tempat yang baik untuk menanam dan melindungi mereka, mereka masing-masing akan tumbuh menjadi pohon dewa, pohon ilahi seperti ini. Semuanya akan dapat memanen sumber nova dan mengubahnya menjadi ramuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, kata Xian. Mengerti. Itu akan menjadi pengaturan win-win. Pohon ilahi membutuhkan seseorang untuk melindungi anak-anaknya saat mereka tumbuh dewasa, dan begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat membalas budi. Adapun mengapa itu memilihnya untuk ini, tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Meskipun dia hanya seorang junior, dia telah mendapatkan kepercayaan dari pohon dewa. Dikatakan juga bahwa dia tahu bahwa serangga yang ada di seluruh cabangnya adalah bagian dari dirimu. Dikatakan bahwa kamu pasti akan menjadi sangat kuat suatu hari nanti, dan 35 pohon dewa akan membantumu membangun pohon yang berlimpah dan makmur, kerajaan galaksi, kata Xian dengan bangga. Kehebatan Tianming adalah kehebatannya juga. Baik, dia sangat membungkuk ke arah pohon ilahi. Pohon ilahi tua, aku pasti akan melindungi mereka saat mereka dewasa sehingga kamu tidak perlu khawatir. Keluarga kamu pasti akan menyebar dan makmur selama beberapa generasi. Setiap daun pohon dewa bergetar, membuat suara gemerisik yang hampir seperti penegasan syukur, tidak seperti tangisan duka sebelumnya. Tianming bisa mendengar pujiannya dari suaranya. Dia tahu betapa berharganya pohon itu, karena jumlah pohon ilahi yang ada di seluruh alam semesta terlalu sedikit. Namun ia telah mempercayakan semua anakan hanya kepadanya untuk membantunya berkembang biak dan mencapai tujuan akhir hidupnya. Itu adalah mimpi pohon dewa untuk berkembang biak dan berkembang, mimpi yang dipahami dengan jelas oleh Tianming. Itulah mengapa diputuskan bahwa dia adalah orang yang layak dipercaya. Namun, mereka masih anakan sekarang. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu mereka tumbuh? Dia bertanya. Karena pohon dewa tidak dapat berbicara, Xian harus menjadi penerjemah. Setelah beberapa saat, ia menyilangkan tangannya dan berkata, yang besar dan bodoh berkata bahwa satu-satunya yang mereka butuhkan adalah sumber nova, jadi selama mereka ditanam di tempat yang aman dengan sumber nova, mereka akan baik-baik saja. Mereka baik-baik saja, pada dasarnya lemah, jadi perlindungan itu penting. Baik, karena mereka adalah makhluk hidup, mereka tidak dapat diangkut dalam cincin spasial, jadi menempatkan mereka di Istana Azure Soul atau Sekte Naga Suanyuan akan menjadi hal yang paling aman untuk saat ini. Ini belum selesai. Xian berkata, kalau begitu katakan padaku. Cih, dengar, ini bagian terpenting. Xian berdeham dan melanjutkan, dikatakan bahwa pohon muda seperti mereka benar-benar langka di seluruh alam semesta. Karena mereka dapat menyimpan sumber nova dalam jumlah besar, mereka sering digunakan sebagai sumber daya tambahan untuk kapal astral ilahi. Ketika Dumbo besar itu masih pohon muda, itu berfungsi sebagai salah satu sumber daya tersebut. Sumber nova yang diserapnya dapat digunakan untuk memberi daya pada kapal-kapal itu dan juga mengolah bahan bakar. Satu-satunya perbedaan antara sumber nova yang disimpan dan dilepaskannya dan matahari adalah laju melepaskan. Sumber nova dalam bentuk energi tanaman dilepaskan sedikit lebih lambat, sehingga tidak dapat digunakan untuk memberi kekuatan pada formasi Divine Astral Ship, yang seringkali membutuhkan semburan kekuatan yang besar. Jadi,
tidak dapat digunakan untuk menyerang astral ship seperti Istana Matahari. Namun, itu dapat digunakan untuk perjalanan berkecepatan tinggi melintasi aether kosmik. Setelah sumber nova yang disimpan di dalam pohon-pohon itu habis, mereka dapat diisi ulang dengan membawa pohon-pohon itu ke dunia sumber nova. 35 pasang pohon muda mungkin dapat digunakan untuk memberi daya pada makam kekaisaran Nine Dragon setelah mereka semua diisi di Orderia. Tianming hanya kekurangan sumber kekuatan untuk astral ship ilahi itu. Apakah pohon dewa tahu aku memilikinya? Iya, itu tidak, jadi aku mengatakannya, kata Xian malu-malu. Sekali lagi, Tianming kagum dengan bentuk kehidupan yang menakjubkan. Istana Matahari Tata Surya menggunakan 2 sumber bintang yang telah dipadatkan menjadi sumber nova mini untuk memberi daya pada astral ship, memungkinkannya untuk berlayar melalui astralscape dan menyediakan sumber nova bagi penumpangnya untuk diolah. Siapa yang tahu bahwa anakan yang tumbuh akan dapat melakukan fungsi yang sama? Berapa banyak sumber nova yang bisa mereka serap? Paling tidak, itu akan jauh lebih dari yang bisa dilakukan oleh tubuh seorang kultivator biasa. Biasanya, sumber nova, ketika diserap oleh pembudidaya, binatang buas, atau bahkan totem, akan diubah menjadi energi yang dapat mereka gunakan dan kendalikan. Namun, proses konversi seperti itu tidak terjadi pada anakan. Sebaliknya, mereka hanyalah bejana untuk menyimpan semua energi itu dalam bentuk aslinya, mengisi daya secara bertahap sebelum melepaskannya pada tingkat yang dikendalikan dengan cara yang sama. Yang mengatakan, itu tidak dapat digunakan untuk tujuan pertempuran, yang merupakan tanda bahwa pohon dewa pada dasarnya lemah meskipun ukurannya besar. Jika anakan diambil sebelum mereka bertunas, mereka tidak akan berguna. Yang paling bisa dilakukan pencuri adalah menggunakannya untuk mencuri beberapa sumber nova, tetapi itu tidak akan cukup bagi miliaran orang untuk mengolahnya. Untungnya, Tianming memiliki makam kekaisaran naga 9. Terima kasih, Azure Cloud Divine Tree, atas bantuan ini. Aku akan memastikan bahwa mereka ditanam, kata Tianming. Percakapannya dengan Xian bebas untuk didengar Long Wanying dan Yang Ce. Ketika Long Wanying mendengar semuanya, dia tampak sedikit bingung. Tianming, apa yang kamu bicarakan? Apakah makam kekaisaran Nine Dragon sebenarnya adalah dewa astral? Dan kamu memilikinya? Ya, Bibi Ying. Itu rampasan terbesarku dari Void Ski Skirmish. Kaisar Nine Dragon memberiku makam, yang kebetulan adalah dewa astral yang hanya tidak memiliki sumber kekuatan sumber nova mini. Bahkan sekarang, aku hanya bisa mengendalikan sebagian kecil dari semuanya. Surga, tentunya kamu tidak bisa menjadi keturunan Kaisar Nine Dragon yang sebenarnya, bukan? Long Wanying tidak tahu harus bagaimana. Ayolah, tentunya aku cukup menawan untuk mendapatkan pengakuan Kaisar Nine Dragon tanpa harus menjadi keturunannya, kan? Omong kosong. Dia memutar matanya ke arahnya dan melirik Yang Ce, masih belum lega. Tianming, apakah hanya kamu yang bisa mengendalikannya? Tidak ada orang lain yang bisa memasukinya, kan? Iya, dia masih memiliki genderang perang dan tongkat naga. Kemudian pindahkan pohon muda langsung ke makam kekaisaran Nine Dragon. Makam itu berada di alam Voidski di mana sumber nova terpadat, sehingga penyerapannya akan lebih cepat. Itu juga akan menyelamatkan kita dari kesulitan melindungi pohon muda karena tidak ada orang lain yang bisa memasuki makam. Itu juga yang disarankan oleh boneka besar di sini, kata Xian. Baik, Tianming mengangguk. Pohon muda itu terlalu berharga dan berguna, dan juga mewakili keinginan pohon dewa. Tidak ada yang salah, dan menyimpannya bersamanya hanya akan menimbulkan masalah. Untuk saat ini, dia memilih untuk sementara menyimpannya di cincin spasialnya. Meskipun anakan adalah bentuk kehidupan dalam arti tertentu, mereka juga memiliki beberapa kualitas mati. Ketika mereka tidak menyerap sumber nova dan malah disimpan di cincin spasial, mereka tidak lebih dari benih normal. Kurasa mereka tidak bisa masuk ke hibernasi. Haruskah aku pergi ke alam Voidski secepat mungkin? Dia bertanya. Itu benar, kami sudah mengambil tawanan Liu Shuang, jadi kami harus segera kembali ke Sekte Naga Suanyuan. Sekte ini berada di dekat kutub selatan matahari, jadi kami dapat membawa kamu ke alam Voidski terlebih dahulu untuk menyimpan anakan sebelum membawa kamu kembali ke Istana Azure Soul, kata Long Wanying. Baik, namun, dia mulai merenungkan pengaturannya sedikit lagi. Ada apa, Tianming? Apakah kamu punya pemikiran tentang itu? Dia bertanya. Bibi Ying, semua ramuan ilahi yang dipanen aman dalam batas-batas formasi dua sekte, kan? Jadi mereka tidak akan diambil dengan mudah. Dengan Wargodeans dan Blue Blood Star Ocean menderita kerugian besar, mereka harus pergi ke Empyrean Sword Sekte untuk membalas jika mereka mau. Dan Sekte Pedang Empyrean tidak lagi memiliki alasan untuk menyerang Suaka Supraklud, jadi mereka akan baik-baik saja untuk saat ini. Adapun Istana Azure Soul,
mereka jauh lebih tangguh dari sebelumnya, terima kasih atas dukungan kita. Sekarang mereka dapat melindungi tumbuhan suci dengan formasi mereka, seperti yang dapat dilakukan Suaka Supraklut. Tidak hanya itu, kita tahu apa yang harus dilakukan dengan anakan sekarang, jadi semua yang ada di benua ini akan segera berakhir. Tujuan aku adalah hampir tercapai. Penyatuan benua dan kepemilikan ramuan ilahi dan anakan semuanya ada di tempatnya. Tianming memiliki segalanya di bawah kendali, dan bahkan dua faksi orang luar telah pergi. Kamu benar, Tianming. Jika kita menyelesaikan masalah di Sekte Naga Xuanyuan, benua akan lebih aman. Kedua sekte di sini dapat berkembang dengan baik dengan ramuan ilahi mereka, seperti yang kamu rencanakan, katanya. Itu benar. Sekarang kamu adalah penguasa benua, kata Yang Ce. Aku tidak akan berani, yang aku inginkan adalah semua orang menjalani kehidupan yang lebih baik, kata Tianming. Setidaknya, itu membuahkan hasil. Sekarang penguasa benua adalah dua sekte utama itu sendiri. Sementara Tianming mengendalikan segalanya, dia tidak akan mengambil apapun selain pohon muda, yang secara khusus diberikan oleh pohon dewa kepadanya. Adapun hampir 10 miliar ramuan ilahi, dia akan meninggalkan semuanya untuk benua. Dia belum bisa benar-benar mengungkapkan identitas aslinya, tetapi suatu hari dia akan datang ke sini untuk mendirikan dinastinya. Tianming, dari suaranya, apakah kamu akan segera meninggalkan benua Azure Cloud? Tanya Long Wanying. Bibi Ying paling mengerti aku, katanya. Karena hal-hal di sini diselesaikan, sudah waktunya untuk menuju ke medan perang berikutnya. Long Wanying dan Yang Ce akan membawa Liu Shuang bersama mereka untuk mengatasi kekacauan di sekte mereka, tapi itu bukan pertempuran Tianming. Kamu tidak bisa pergi ke sekte bersama kami. Itu terlalu berbahaya. Bibi Ying, Yin Chen menangkap apa yang kamu katakan tentang Dewi 9 bulan. Dia akan berada di sekte, kan? Iya, baik Long Wanying dan Yang Ce mengangguk. Jadi, kamu harus tahu bahwa Sang Dewi baru saja muncul di antara para ordo surgawi, kan? Mereka mengatakan bahwa dia adalah putri haram Kaisar Matahari, kan? Iya, ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan sepenuhnya, tapi, Dewi 9 bulan Li Qingyu sebenarnya adalah adik perempuanku. Kami berdua tidak ada hubungannya dengan Kaisar Matahari. Apa? Kedua senior itu terkejut dengan wahyu itu. Itu tidak mungkin, kamu seorang Beastmaster dan dia seorang temancer, kata Long Wanying, menggelengkan kepalanya. Tidak, Dewi 9 bulan bukan hanya seorang totemancer, dia juga seorang Beastmaster. Kaisar Matahari mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya anak yang dilahirkan antara totemancer dan Beastmaster dalam sejarah. Biasanya, totemancer dan Beastmaster tidak bisa memiliki anak. Bahkan jika mereka melakukannya, anak-anak tidak pernah mewarisi kedua jenis kultivasi. Jangan bilang padaku. Long Wanying dan Yang Ce menatap Tianming dengan tidak percaya. Sejauh ini, dia belum menunjukkan totem miliknya kepada mereka. Ini rahasia, jadi aku tidak bisa mengungkapkannya lagi. Aku hanya perlu kalian berdua untuk mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa Dewi 9 bulan adalah saudara perempuanku. Alasan dia pergi ke Sekte Naga Xuanyuan adalah untuk mencariku, jadi aku harus pergi menemuinya, kata Tianming dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tianming. Kami tahu kamu memiliki latar belakang yang rumit. Tidak mungkin kamu adalah seseorang yang ditemukan dan dibesarkan Jiang Qingliu. Fakta bahwa kamu telah memberitahu kami begitu banyak menunjukkan betapa kamu mempercayai kami. Adapun sisanya, kamu tidak perlu memberitahu kami apapun. Tidak peduli apa, Bibi Ying mendukungmu, kata Long Wanying. Baik, dia benar-benar mempercayai mereka sepenuhnya, mereka sudah melalui begitu banyak hal bersama. Dia tidak akan pernah melupakan tujuan utamanya datang ke Orderia menyelamatkan Qingyu dan melindunginya atas permintaan ayah baptisnya. Sekarang situasi benua telah stabil, sudah waktunya untuk pergi ke Sekte Naga Xuanyuan. Sebelum pergi ke Sekte Naga Xuanyuan, Tianming harus kembali ke Gunung Pedang Azure Soul, karena Ling Feng dan Xiao Xiao masih ada di sana. Belum lagi, mereka masih belum bisa memastikan apakah pedang-pedang North Dipper akan kembali sekarang setelah krisis telah diatasi. Dia menyingkirkan pohon muda itu, mengucapkan selamat tinggal pada pohon dewa, dan kembali ke sekte secepat mungkin dengan naga Long Wanying bersama Liu Shuang yang tidak sadarkan diri. Menangkap Liu Shuang adalah masalah besar, jadi Long Wanying dan Yang Ce tidak memasuki gunung ketika mereka tiba, mereka juga tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Saat mereka kembali, hampir 1 juta tubuh Yin Chen mulai berkumpul di Gunung Pedang Azure Soul untuk kembali ke ruang kehidupan Tianming. Sekarang dia memiliki total sekitar 4 juta dari mereka. Jutaan sisanya berubah menjadi 10 juta kecoa tak terlihat sebelum menyebar lagi untuk memantau benua. Tianming telah memberitahu Ling Feng dan Xiao Xiao tentang kepulangan mereka melalui Yin Chen dalam perjalanan pulang,
jadi mereka mengakhiri sesi kultivasi mereka dan menunggu Tianming menjemput mereka. Xiao Xiao, Sekte Naga Suanyuan akan jauh lebih berbahaya. Apakah kamu yakin ingin ikut dengan kami? Tianming bertanya. Pasti akan jauh lebih aman untuk tetap berada di batas formasi pertahanan sekte. Tentu saja, tidak ada gunanya aku tinggal di sini sendirian, katanya. Baik, Tianming dan Ling Feng datang ke Orderia untuk King Yu, itulah sebabnya Ling Feng harus ikut jika mereka pergi ke Sekte Naga Suanyuan. Selama ini, dia telah berkultivasi tanpa henti. Ditambah dengan menguji pil yang disempurnakan oleh Yu Ziqian, dia telah meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Satu-satunya yang tersisa adalah Yu Ziqian. Bos, aku ingin pergi dengan kamu, tetapi ada terlalu banyak ramuan ilahi di sini. Aku ingin mengejar jalur pemurnian pil, dan ini adalah kesempatan besar bagi aku untuk menggunakan dan menjadi lebih mahir dengan kuali pemakan dunia ilahi, katanya, menggaruk kepalanya. Ayolah, kamu tidak bisa berpisah dengan murid senior dan junior tersayangmu, kan? Tianming berkata, memutar matanya. Jangan begitu, Bung. Bros before cangkul, kan? Itu yang kamu ajarkan padaku. Pergi sana. Tianming juga tidak ingin Yu Ziqian mengambil risiko seperti ini. Ada terlalu banyak ketidakpastian di Sekte Naga Suanyuan, terutama karena Li Wushuang terlibat. Dia lebih cocok untuk tinggal di belakang dan memperbaiki pil. Gangangan, rahasia ini hanya untuk telingamu. Aku punya anakan pohon dewa. Di masa depan, kita bisa menanamnya dan mereka akan tumbuh menjadi pohon dewa baru, ramuan ilahi. Setelah kamu mahir dalam kerajinan kamu seperti kakek portabel kamu itu, pasti ada tempat untuk kamu bersama kami, kata Tianming. Betulkah? Yu Ziqian sangat bersemangat sehingga dia gemetar. Dia telah menemukan jalan yang ingin dia lalui di masa depan. Simpan saja untuk dirimu sendiri untuk saat ini, kata Tianming. Baiklah, aku pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu, katanya, dengan penuh motivasi mengepalkan tinjunya. Kemudian dia memberi Tianming sebuah kotak kristal. Tolong terima ini. Ini super tipis dan kualitas terbaik. Apa itu? Xiao Xiao bertanya. Ahem. Tianming menyimpan barang-barang itu dan menatapnya, memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu banyak bertanya. Selamat tinggal, saudara. Selamat tinggal. Mereka saling memberikan pelukan. Untuk saat ini, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Yu Ziqian. Namun, Tianming telah meninggalkan beberapa tubuh Yin Chen di sekte, sehingga dia bisa menjangkau mereka kapan saja. Feng, ketika kamu stabil, aku akan meminta seseorang untuk mengirimimu lebih banyak pil. Pastikan untuk meminumnya, kata Yu Ziqian. Mengerti. Ling Feng tampak sedikit tegang setelah mendengar bahwa King Yu akan berada di Sekte Naga Suanyuan. Sebelum mereka pergi, Tianming menepuk pundaknya dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku ingin tahu bagaimana dia berubah. Ada ekspresi khawatir di mata merahnya. Apakah kamu meremehkan adik perempuanku? King Yu adalah gadis yang kuat. Dia telah menjalani mimpi buruk selama 14 tahun tanpa pernah dikalahkan, jadi ini tidak akan berbeda, Tianming meyakinkan. Mereka telah melalui pertempuran Voidski serta perang benua. Sekarang, Tianming akhirnya memiliki beberapa kualifikasi untuk bertemu dengan Ordo Surgawi. Paling tidak, dia telah mengalahkan Li Hao Chen, membuatnya menjadi noda yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh para pemuda dari Ordo Surgawi dan Istana Veil Dragon. Selama dia hidup, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Aku mendengar ada banyak keturunan dari Ordo Surgawi dan Istana Veil Dragon di Sekte Naga Suanyuan yang ada di sana untuk menindas dan menghancurkan kepercayaan generasi muda sekte tersebut. Mereka juga mencoba untuk mencuci otak mereka agar diperintah oleh Ordo Surgawi, dan membenci Sekte Matahari Segudang karena tidak datang membantu mereka dalam upaya untuk menyebabkan generasi baru putus dari Sekte Matahari Segudang. Tampaknya ada 10 kerajaan naga bukannya 7 yang lama. Aku ingin tahu seberapa tinggi sekte itu nantinya, peringkat di peringkat sekte yang diperbarui. Generasi baru biasanya termasuk siapapun yang berusia di bawah 100 tahun, pada dasarnya, murid agung muda. Saat ini, kekuatan utama dari Ordo Surgawi dan Istana Veil Dragon terdiri dari murid-murid agung muda berusia 30 hingga 100 tahun. Salah satu kakak laki-laki Li Hao Chen juga ada di antara mereka. Tianming harus mengakui bahwa cara Kaisar Matahari luar biasa. Dia telah berhasil menanamkan konflik internal di Sekte Naga Suanyuan begitu saja. Mengesampingkan fakta bahwa Sekte Matahari Segudang bukanlah monolit, bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun tentang bahaya Sekte Naga Suanyuan saat ini. Begitu mereka mempersiapkan diri, Tianming, Ling Feng, dan Xiao Xiao mengucapkan selamat tinggal pada Gujian King Xuang dan yang lainnya.
Yan Nuxia dan yang lainnya dari kelompok Aula Celestial Maiden juga bersiap untuk pergi setelah Gujian King Xuang memberi mereka beberapa ramuan ilahi sebagai hadiah. Tidak ada perjamuan yang abadi. Sampai kita bertemu lagi, semuanya. Setelah pertemuan perpisahan di Celestial Welcome Hall, mereka bersiap untuk pergi. Saat itu, sekelompok orang datang terbang dari selatan, sekitar 200.000 dari mereka. Tianming tahu siapa mereka. Itu adalah Sekte Pedang Empyrean dan Pedang-Pedang Utara. Tampaknya mereka memilih untuk kembali ke benua setelah masalah pohon dewa diselesaikan. Namun, mereka datang tanpa yang lain dari aliansi. The North Deeper Sword Sage memimpin kawanan dari paling depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai bagian luar formasi Azureski Myriad Sword. Meskipun mereka baru saja tiba, Tianming sebenarnya telah memberitahu mereka tentang kembalinya Sekte Pedang Empyrean sebelumnya. Biasanya, itu akan menjadi sesuatu yang ditakuti, tetapi sekarang situasinya berbeda. Pasukan aliansi tidak berani menyentuh Suaka Supraklud, jadi tidak mungkin mereka berani melakukan hal yang sama sekarang. Itu adalah masalah yang sama sekali berbeda ketika mereka tidak memiliki pembenaran yang sah, belum lagi ramuan ilahi semuanya berada di luar formasi. Gujian King Xuang dan yang lainnya juga tidak takut akan pengepungan jangka panjang. Gujian King Xuang melangkah maju untuk menemui pedang-pedang utara. Apakah pohon dewa kembali normal? Ya, pedang-pedang. Apakah kerugiannya besar? Cukup begitu. Banyak orang yang terkena wabah. Apakah ada yang melihat pohon muda itu? Tidak. Ketika pohon dewa berubah menjadi merah darah, anakan pohon menghilang dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Aku mengerti. 200+ ribu lainnya dari Sekte Pedang Empyrean dengan dingin menatap Gujian King Xuang. Winsword Lord berkata, tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak akan membuka formasi dan membiarkan kami masuk? Permintaan maaf, Sword Sage. Istana Azure Soul harus menyimpan ramuan ilahi untuk diri kita sendiri. Aku harap kamu memahami penderitaan kami, kata Gujian King Xuang, menundukkan kepalanya. Niat Sekte Pedang Empyrean jelas. Jika mereka membuka formasi mereka dan membiarkan mereka semua masuk, Istana Azure Soul akan berada di tangan mereka. Apa alasanmu untuk itu? Tanya pendekar pedang North Deeper. Supraklud Sanctuary telah berhasil menyimpan semua ramuan suci mereka. Jika kita tidak melakukan hal yang sama, jarak antara kedua sekte kita akan melebar selama 10.000 tahun ke depan. Demi keturunan kita, kita telah bersumpah untuk mempertahankannya, ramuan ilahi ini sampai kematian kita. Tampaknya kita hanya bisa membayar kembali Sekte Pedang Empyrean selama musim panen berikutnya, kata Gujian King Xuang. Sungguh menggelikan. Bukankah kamu sendiri yang menjamin Suaka Supraklud sendiri? Kata pendekar pedang itu, menyeringai. Jika mereka menyerang formasi hanya untuk mendapatkan ramuan ilahi, segalanya akan menjadi lebih buruk, terutama setelah apa yang terjadi di benua itu. Saat itu, mereka dapat secara terbuka merampok ramuan suci mereka dengan menyamar sebagai pembantu, tetapi sekarang tidak ada yang perlu ditakuti. Sword Sage, kita sudah terlalu lama bertarung dengan Supraklud Sanctuary demi sumber daya. Namun mereka memainkan peran penting melawan pengkhianat yang membelot ke sisi penguasa surga meskipun musuh kita. Karena itu, kita tidak berharap ada sesuatu yang disematkan secara tidak adil pada mereka. Kedua masalah itu sepenuhnya terpisah. Dengan kata lain, kamu pikir kamu mampu melawan kami sekarang? Gujian King Xuang hanya menundukkan kepalanya pada komentar itu. Tunggu saja, ada beberapa hal yang dapat kamu pertahankan untuk sementara waktu, tetapi tidak pernah seumur hidup. Gujian King Xuang, kamu tahu lebih baik daripada siapapun betapa salahnya kamu telah melakukan kami. Semoga Istana Azure Soul melupakan kemiripan kedamaian di hari yang akan datang, Winsword Lord mengancam, tidak akan melakukan apapun. Faktanya, ancaman itu hanya menguatkan tekad Gujian King Xuang. Cukup, tidak ada yang kamu katakan akan cukup sekarang. Mereka menjadi buta karena keserakahan. Dan untuk berpikir aku sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan ramuan suci kepadamu sekarang, kata pendekar pedang. Seandainya Istana Azure Soul membuka formasi mereka, Sekte Pedang Empyrean setidaknya akan bisa mendapatkan beberapa ramuan ilahi, tetapi sekarang negosiasi dibatalkan. Masih ada beberapa orang di Istana Azure Soul yang khawatir. Ini tidak kurang dari ketidaktaatan total terhadap Sekte Pedang Empyrean, dan ada terlalu banyak peluang bagi mereka untuk menimbulkan masalah di masa depan. The North Deeper Sword Sage tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi, tapi sebelum dia pergi dia melihat Tianming dan yang lainnya. Aku kira kamu sudah dicuci otak oleh mereka sehingga kamu dipenuhi dengan permusuhan terhadap sekte kami, jadi aku tidak akan repot-repot mencoba merekrut kamu sekarang. Aku hanya mendorong kamu untuk mempertimbangkan pilihan dan masa depan kamu dengan baik, masih bersedia datang kepada kami pasti akan menyambut kamu dengan tangan terbuka. Terima kasih atas salamnya, Sword Sage,
kata Tianming. Sedikit yang ahli pedang tahu bahwa dia benar-benar berbicara dengan pemimpin kelompok itu. Sekte Pedang Empyrean tidak memiliki apa-apa selain ancaman kosong. Istana Azure Soul tidak perlu takut akan serangan dari mereka. Jika mereka benar-benar menyerang, Sekte Matahari Segudang akan mengkritik mereka sampai mati. Gujian King Xuang, pastikan kamu memikirkan ini dengan matang. Ini adalah keputusan yang akan mempengaruhi sekte untuk generasi yang akan datang. Kata Wind Sword Lord. Baru kemudian kelompok mereka berbalik dan pergi. Namun, mereka menuju ke utara, bukan ke selatan, mungkin untuk mencari anakan. Dari mata mereka, jelas bahwa mereka masih takut pada Azure Cloud Divine Tree dalam beberapa hal. Tidak mungkin mereka berani menyakitinya sekarang. Karena tidak ada yang bisa mereka peroleh darinya, Tianming tidak repot-repot menghentikan mereka. Jadi bagaimana jika Sekte Pedang Empyrean menyebabkan masalah bagi kita di masa depan? Selama kita berdiri di Supracloud Sanctuary, benua itu milik kita dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Dengan pohon-pohon muda yang hilang dan ramuan ilahi sepenuhnya terlindungi, tidak ada yang bisa diperoleh pihak lain di benua itu kecuali mereka memutuskan untuk menyerang dua sekte utama. Bahkan dengan aliansi yang hilang, tidak akan ada gunanya Wargodeans dan Blue Blood Star Ocean untuk kembali, bahkan balas dendam. Lagi pula, orang-orang yang membunuh begitu banyak dari mereka adalah orang-orang dari aliansi, bukan benua. Namun, kita tetap tidak boleh gegabah. Kita harus menjaga formasi tetap aktif setiap saat. Yin Chen akan terus memberikan pembaruan di seluruh benua. Begitu musuh terlihat, bersiaplah untuk menangkis serangan mereka. Hanya dengan begitu Tianming akan cukup yakin untuk menuju ke Sekte Naga Xuanyuan. Perpisahan yang sebenarnya adalah setelah itu. Long Wanying tidak muncul, jadi Yan Nuxia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Setelah itu, dia kembali dengan teman-teman sektenya yang lain. Tianming, Ling Feng, dan Xiao Xiao kemudian melakukan perjalanan ke selatan bersama Long Wanying dan Yang Che. Adapun Snow Sun Kuet Specters, Tianming meninggalkan mereka di benua itu. Mereka akan tetap berada di pohon dewa sebagai pelindungnya mulai sekarang, dan tanpa perintah eksplisit, mereka tidak diizinkan pergi, apalagi menyakiti orang tak berdosa. Di satu sisi, itu adalah bentuk penebusan. Mereka berempat agak kuat, dengan masing-masing hanya sedikit lebih lemah dari Gujian King Xuang. Dengan mereka di sana, benua itu pasti aman. Dan dengan begitu banyak ramuan ilahi, penghuni benua akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Mari berharap kedua sekte ini akan menjadi sekutu terkuatku di hari kepulanganku. Tianming berkata dari atas naga yang terbang ke selatan. Perhentian berikutnya makam Kekaisaran Nine Dragon. Di sungai dekat Gunung Pedang Azure Soul adalah seorang gadis dengan payung kertas hijau. Dia duduk di atas batu dengan kaki terbuka saat dia mencelupkannya ke sungai yang jernih. Banyak ikan kecil yang bermain-main berenang di sekitar kakinya, namun perhatiannya tertuju pada telapak tangannya yang halus. Ada kecoa perak kecil di dalamnya, menggoyangkan antenanya saat dia mengarahkan mata hitamnya yang kecil ke keindahan dengan rambut hijau tinta. Kamu bilang dia pergi ke Sekte Naga Xuanyuan. Dia bertanya. Itu benar. Jadi apa? Kata kecoa. Betapa kejamnya. Dia tidak datang untuk melihat ikan kecil ini sama sekali, dan bahkan tidak memberitahu ikan kecil ini bahwa dia akan pergi, katanya, tampak sedikit terluka. Siapa? Kamu pikir, kamu tidak berguna, bola kesenangan. Dia tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening saat dia melihat ke selatan. Negara surgawi tanpa mimpi ada di dekat sini, ikan kecil ini tidak ingin kembali, tapi... Setelah beberapa pemikiran, dia berjalan kembali ke batu dan menginjaknya. Serangga kecil, maukah kamu ikut denganku? Tidak mungkin, wanita, seperti pakaian. Baik, kepalaku sakit. Setelah itu, kecoa meninggalkan beberapa kotoran perak di telapak tangannya dan bergegas pergi. Dia menangis. Bagaimana kecoa logam bisa meninggalkan kotoran? Namun, dia lega melihat masa perak di telapak tangannya berubah menjadi beberapa semut perak. Kemudian dia merasakan sakit yang tiba-tiba di dekat dadanya. Dia berteriak ketika dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan seekor semut kecil. Orang cabul. Dia menangis, lalu akhirnya pergi. 1440. Hujan yang berapi-api mulai turun di tanah Ordieria. Badai api di belahan utara bintang jauh lebih kuat daripada di belahan bumi selatan, sampai-sampai seolah-olah seluruh dunia terbakar. Totem yang tak terhitung jumlahnya dibaptis oleh api yang jatuh, meskipun tubuh semi halus mereka membuatnya sangat cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Hujan juga tampaknya memiliki efek yang dapat dipengaruhi pada temperamen makhluk hidup di bawah sinar matahari. Namun, Istana 9 Bulan tampak seperti satu-satunya pulau di dunia api. Cahaya yang hadir di sana lembut, seperti cahaya bulan, dan pemandangannya tenang dan indah.
Ini adalah istana yang secara eksplisit dibangun oleh Kaisar Matahari untuk putrinya. Bahkan ke-10 putranya pun tidak dapat menikmati kemewahan seperti itu. Di dalam istana, sekelompok pelayan cantik mengobrol tanpa henti. Dewi, apakah kamu ingin membawa pakaian ini bersamamu? Apakah kamu memiliki cukup ramuan ilahi? Aku mendengar sumber nova di sana kurang dan jauh dari apa yang kita miliki di sini. Berapa lama kita akan berada di sana? Apakah kultivasi Sang Dewi akan terganggu? Itu adalah prosesi yang cukup gaduh, tetapi semua orang terdiam ketika udara menjadi tegang. Para pelayan secara bertahap berbalik dan melihat seorang pria besar dalam nyala api keemasan di pintu masuk istana, berdiri setinggi 6 meter. Dia tampak seperti gunung yang menjulang di atas orang lain. Hidup Kaisar Matahari. Semua pelayan wanita menundukkan kepala mereka dan berlutut serempak sebelum dengan rapi menempelkan kepala mereka di tanah, menodainya dengan keringat dingin mereka. Sangat bagus. Pria itu melambai dan berkata, kamu diberhentikan. Para pelayan wanita dengan hati-hati mundur tanpa berbalik dan menghilang ke dalam istana, hanya menyisakan seorang gadis dengan rambut putih panjang di belakang sendirian di aula besar bersama pria besar itu. Dia dengan dingin menatapnya sebelum berbalik untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mulai berkeringat gugup. Dia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berbalik untuk melihat raksasa itu. Pria yang berapi-api itu mengambil beberapa langkah ke arahnya dan berhenti ketika mereka berjarak kurang dari setengah meter, api di tubuhnya sudah menjilat gadis itu. Putri, katanya sambil tersenyum tipis. Gadis itu tidak merespon. Dia telah mendengar kata itu berkali-kali. Meskipun dia tidak menyangkalnya, ada jejak kebencian di matanya. Dia tidak suka dipanggil seperti itu. Aku akan pergi. Jangan hentikan aku, oke? Katanya sambil menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa ganas dia muncul, dia sangat takut pada pria ini pada intinya. Sebelum kamu pergi, ayah punya hadiah untukmu, katanya dengan tatapan lembut. Dia mengeluarkan botol hitam mencolok yang berisi cairan merah tua di dalamnya. Gadis itu merasakan aura mimpi buruk datang darinya. Apa itu? Khawatir, dia mencoba untuk berjuang dan pergi, tetapi itu adalah upaya yang sia-sia. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berbicara. Aku menemukan harta karun ini di tempat yang disebut Necrovoid. Ini sangat berharga, hampir suci bagi Totemancers. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan totem berevolusi. Kamu dapat menganggapnya sebagaimana universal untuk binatang buas yang hidup. Dia dengan lembut tersenyum saat dia mengulurkan tangannya yang besar dan memegang lengan gadis itu. Itu tampak seperti beruang raksasa sedang meraih lengan bayi. Kemudian dia dengan hati-hati menyingsingkan lengan bajunya tanpa menyakitinya dan melihat kelima cincin kutukan bulan. Lepaskan, pergi, tinggalkan aku. Dia menangis panik, tetapi lengannya tidak bisa bergerak sedikitpun. King Yu, jangan menatapku seperti itu. Ayah mencintaimu. Suatu hari, kamu akan melampaui bahkan aku dan menjadi abadi. Kamu harus mengerti apa yang aku coba lakukan untukmu. Efek dari harta ini telah diuji pada bibimu, dan itu terbukti berhasil, kata pria itu sambil mengerutkan alisnya. Aku tidak punya bibi, aku tidak pernah punya bibi. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bunuh aku jika kamu mau. Berhentilah menyiksaku. Dia berada di ambang kehancuran. Air mata mengalir saat keputusasaan memenuhi seluruh tubuhnya. Sai, kau adalah anak yang kubesarkan sendiri. Aku ingat setiap saat, jadi bagaimana kau bisa lupa? Siapa dirimu di dalam kekacauan Skijail bukanlah siapa dirimu sebenarnya. Bagaimana bisa kau bingung? Kau sudah menjadi nonabane sejak awal. Diri pentabane kamu hanyalah kulit luar yang kamu lepaskan, namun kamu sepertinya tidak bisa melepaskannya, katanya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dengan ekspresi sedih. Namun, dia tidak membiarkannya pergi dan membuka botol hitam itu, lalu meneteskan isinya ke cincin kutukannya. Saat itu, gadis itu mengeluarkan aura yang sangat berdarah. Bahkan bagian putih matanya tampak berkedip dengan penampilan wajah hantu. Sebuah flus berdarah muncul di kulitnya, lalu segera surut. Lepaskan aku. Kamu iblis terus-menerus. Lepaskan aku. Dia berteriak begitu keras sehingga tubuhnya bergetar, tetapi dia hanyalah kelinci yang lemah di hadapan kekuatan alam. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain putus asa. Bahkan, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Oh, bibirnya masih bergerak, tapi tenggorokannya sendiri tidak bergetar. Satu demi satu, wajah-wajah hantu melintas di matanya. 5 tetes dioleskan, 1 di masing-masing cincin bein di satu lengannya. Kemudian 4 lagi untuk cincin kutukan di lengannya yang lain. Darah merembes ke cincin kutukan bulan putihnya. Totem-totem di dalam mereka tampak berjuang saat darah merembes ke tubuh mereka dan menyatu dengan mereka. Kemudian akhirnya berakhir. Tetesan terakhir mengalir keluar dan meninggalkan botol itu sepenuhnya kosong.
Sempurna. Aku menggunakan 8 tetes sebelumnya, dan 9 tetes sekarang. Akhirnya selesai. Aku meninggalkan barang terbaik untuk dua orang yang paling aku cintai di dunia, katanya, wajahnya yang berapi-api tersenyum seolah-olah dia adalah seseorang yang memiliki mengorbankan sesuatu yang berharga. Dia melepaskan tangan gadis itu, menyebabkan dia jatuh rata di tanah. Dia melihat cincin beinnya, hanya untuk menemukan mereka tampak benar-benar seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, mereka tampak berbeda pada tingkat fundamental. Dia meringkuk di tanah seolah linglung. Pria itu berlutut dan membelai kepalanya. King Yu, kamu masih terlalu muda untuk memahami beban menjadi orang tua. Tapi selama kamu percaya ayah, kamu akan menjadi seseorang yang perkasa. Suatu hari, ayah akan bangga padamu. Sekarang pergi dan bersenang-senanglah dengan mereka. Titik. Biarkan pikiranmu mengembara. Hal-hal lain juga disiapkan, jadi kamu akan segera menikah. Aku harap begitu kamu memulai keluargamu sendiri, kamu akan tumbuh dan dewasa dan meninggalkan kulit lamamu untuk menjadi dirimu yang sebenarnya adalah. Dia mencubit wajahnya sedikit dan melanjutkan, putriku sayang, sekarang setelah kamu dewasa, kamu sudah lama tidak naik di bahu ayah, atau memintaku untuk membawamu dalam perjalanan melalui astralscape di matahari. Istana. Dia berdiri dengan senyum sedih dan pergi. Kaisar Matahari. Gadis itu menangis, membuatnya berhenti. Dia berjuang untuk bangun, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tampak seperti dia ketika dia mencoba untuk bangun setelah jatuh. Jangan ragu untuk terus mempermainkanku dan berbohong padaku, bahkan mengancamku. Jika suatu hari aku benar-benar melampauimu, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuhmu. Hahaha, putri, kamu tidak akan melakukannya. Kamu tidak akan pernah. Dia terus tertawa ketika dia meninggalkan istana 9 bulan. Bahkan tirai putih bersih di sekitar area itu tampak seperti ternoda oleh udara hantu. Baru beberapa bulan sejak Tianming meninggalkan alam Voidski yang penuh badai, tetapi sekarang dia kembali sebagai orang yang memiliki kendali atas seluruh benua meskipun berusia di bawah 30 tahun. Benua Azureklut jauh lebih besar dari benua Flame Yellow, dan bentuk kehidupan yang lebih tinggi yang hidup di dalamnya benar-benar berbeda dari penghuni dunia fana. Badai matahari begitu deras sehingga benar-benar menghalangi penglihatan, sehingga sangat sulit bagi orang normal untuk melewatinya. Tianming ditemani oleh Long Wanying sendirian. Yang Che, Ling Feng, dan Xiao Xiao tidak mengikuti mereka ke sana, karena Yang Che bertugas menjaga Liu Shuang yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak bisa membiarkan Istana Langit memperhatikannya. Bibi Ying, ini dia. Sekitar 1 juta telur perak muncul dari ruang kehidupan Tianming dan berubah menjadi banyak belalang. Mereka mendarat di tanah dan mulai menggali terowongan. Mereka berdua segera memasuki terowongan, yang diisi di belakang mereka oleh tanah yang berterbangan berkat badai matahari. Seolah-olah tidak ada orang di sana. Jutaan belalang terus menggali terowongan. Wow, itu terkubur begitu dalam, kata Long Wanying, gaunnya berkibar-kibar saat dia memutar tubuhnya agar pas di gua. Kami akan segera ke sana, kata Tianming. Hampir segera, mereka muncul dan melihat dinding makam kuno yang besar di depan mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah dewa astral. Bahan lambung luar adalah biji dewa kelas atas. Namun, mereka sangat tua sehingga aku bertanya-tanya apakah pola ilahi mereka masih berfungsi, kata Long Wanying sambil menelusuri jari-jarinya di lambung makam. Tianming mengeluarkan drum yang menggambarkan 9 naga hitam. Itu adalah inti formasi dari makam kekaisaran Nine Dragon, mirip dengan mata air naga dari sekte naga Suanyuan. Bolehkah aku menggunakannya? Tanya Long Wanying. Cobalah. Tianming menyerahkan genderang perang padanya. Tanpa diduga, naga di drum meraung saat mereka menyentuh jari Long Wanying dan drum menghilang menjadi kepulan asap hitam, terbentuk kembali di tangan Tianming. Itu berarti Kaisar Nine Dragon telah memberikan makam itu kepada kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya, katanya. Tianming mengangguk. Itu adalah kabar baik, karena orang tidak akan bisa mengambilnya darinya. Buka dan ayo masuk, katanya, suaranya bergema di seluruh ruangan bawah tanah. Tianming melakukan apa yang diperintahkan dan memukul drum menggunakan gerakan dasar kesengsaraan Nine Dragon bersamaan dengan stick drum khusus. Setiap ketukan genderang tampaknya beresonansi dengan makam, menyebabkannya bergetar. Akhirnya, sebuah jalan terbuka di depan mereka, menyebabkan cahaya bersinar dari dalam. Ada cahaya di dalam juga. Long Wanying terkejut. Benar, selain dari sumber listrik, aku mungkin perlu menerangi lebih banyak istana naga sebelum aku bisa mengemudikannya. Sejauh ini, aku memiliki 2 dari mereka yang menyala. Ini terkait dengan penguasaan aku atas kesengsaraan 9 naga, Tianming menjelaskan. Begitu, dia melihat ke dalam makam dengan ekspresi kagum. Bibi Ying, membawa Liu Shuang ke sektemu adalah yang paling penting.
Kita harus bertindak cepat. Oke, saat mereka berdua masuk, pintu tertutup di belakang mereka. Tianming dengan mudah menemukan jalannya melalui labirin yang membingungkan, memiliki seluruh tata letak makam dalam memori. Makam itu tidak hanya tidak menyimpan sumber nova, bahkan menyerapnya. Itu tidak memiliki apapun untuk menyimpan sumber nova itu, yang membuatnya sangat cocok untuk anakan. Setelah anakan menyerap sumber nova yang cukup, makam Kekaisaran Nine Dragon dapat hidup kembali. Meskipun kekuatan anakan tidak dapat dibandingkan dengan sumber nova mini, itu seharusnya cukup untuk perjalanan antar bintang. Pohon muda tidak diragukan lagi juga akan memberi daya pada beberapa sistem tempur kapal, jadi bagaimanapun juga, kamu akan menjadi kebal di dalam makam sebagai pengontrolnya, kata Long Wanying, matanya masih berkilauan dengan cahaya dari bagian dalam makam. Astral Ship Divine, formasi fusi, sumber nova mini, dan formasi Astral Guard semuanya adalah produk dari kecerdasan terbesar di antara para pembudidaya di seluruh Astralscape. Harta ajaib seperti Astral Ship ilahi mungkin lebih berharga daripada Kaisar Matahari itu sendiri. Sesuatu seperti itu masih cukup jauh. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pohon muda itu, kata Tianming. Untuk mencapai titik yang telah dijelaskan Long Wanying, pertama-tama mereka harus membiarkan pohon-pohon muda itu mengisi dan memberi daya pada kapal dan menerangi lebih banyak istana naga. Adapun berapa banyak yang dia butuhkan sebelum dia bisa mengendalikan seluruh makam, dia tidak terlalu yakin. Jika itu membutuhkan ke-9 untuk menyala, itu akan cukup jauh. Dia perlu menyempurnakan penguasaannya atas kesengsaraan Nine Dragon agar hal itu terjadi. Setelah itu, Tianming dan Long Wanying menempatkan 35 pasang anakan pohon secara tersebar di seluruh kapal. Begitu mereka menyerap cukup sumber nova, mereka akan tumbuh lebih besar. Akhirnya, mereka mungkin mengambil 2/3 dari ruang di dalam, tapi itu masih akan menyisakan cukup ruang bagi puluhan juta orang untuk datang ke sini. Ketika makam Kekaisaran Nine Dragon pertama kali muncul, puluhan juta orang telah masuk untuk bertarung di dalam. Akhirnya, mereka selesai menempatkan semua anakan. Mereka mulai menyerap dan menyimpan sumber nova yang dihisap makam dari dunia luar, yang terlihat tumbuh dari ukuran manusia normal menjadi sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, sedikit emas muncul di permukaan mereka, tapi itu baru permulaan. Tianming meninggalkan 10.000 yin chen di makam untuk memantau pertumbuhan pohon muda. Aku tidak akan melakukannya, tidak ada mandi untuk bawa ke sini. Yin Chen dengan marah mengeluh. Mandi pantatku. Tianming memutar matanya dan mengabaikannya. Kemudian dia menggunakan stik drum naga untuk mengeksekusi Blaze Dragon Fireblast, Black Dragon Abyss dan White Dragon Exaltation untuk menerangi 3 istana naga yang sesuai. Sekarang 5 dari mereka telah menyala, lebih dari setengah dari total. Bangunan baru yang mengkilap muncul di setiap lokasi, meskipun semuanya kosong untuk saat ini. Aku ingin tahu bagaimana makam itu akan berubah setelah diaktifkan sepenuhnya. Tianming melihat genderang perang di tangannya, menyadari perubahan di dalamnya setelah kelima istana naga diterangi. Jelas bahwa banyak dari fungsi makam itu masih terkunci, meskipun itu adalah sesuatu yang harus dia temukan pada masanya sendiri. Masalah Liu Shuang jauh lebih mendesak untuk saat ini. Ayo pergi, Bibi Ying. Mengerti. Keduanya terbang keluar dari terowongan yang terang. Tianming, panggilnya. Iya, dia melihat bahwa tatapannya sangat dalam dan termenung. Apakah kamu tahu apa artinya memiliki Astral Ship ilahi? Iya, Myriad Solar Sekte selalu memiliki sisik yang berlawanan dengan mereka karena Istana Matahari, yang pada dasarnya adalah senjata super yang hanya dapat digunakan oleh para penguasa surgawi. Tidak hanya itu dapat digunakan untuk mengangkut 10 juta pasukan tanpa pergi, jejak apapun, itu adalah benteng bergerak yang dapat digunakan untuk menyerang langsung formasi pertahanan, kata Tianming. Itu benar, itu sebabnya kamu harus melihat apa yang bisa dilakukan makam itu. Paling tidak, jika kita kalah, melarikan diri ke Astralscape masih merupakan pilihan. Astralscape terlalu besar, dan berkeliaran untuk menemukan rahasianya adalah impian setiap pembudidaya. Tidak peduli seberapa besar Orderia, itu tidak lain adalah pulau terpencil di lautan bintang yang luas. Memiliki Astral Ship ilahi seperti memiliki kapal yang menyelamatkan kamu dari terdampar di pulau itu, memungkinkan kamu untuk berlayar menuju kemungkinan dan harapan tak terbatas, kata Long Wanying. Mengerti. Itulah mengapa Tianming sangat terburu-buru untuk mengirim pohon-pohon muda itu. Dia punya firasat dia akan melawan Kaisar Matahari, suatu hari nanti. Jika dia ingin membawa King Yu pergi bersamanya, dia tidak bisa melarikan diri ke dunia fana terdekat, karena mereka masih berada dalam lingkup pengaruh Kaisar Matahari. Satu-satunya cara adalah terjun ke kedalaman Astralscape yang tak terbatas. Dia menutup makam Kekaisaran Nine Dragon, lalu tanah di sekitar area mengubur terowongan, menghilangkan semua jejak pintu masuk.
Sumber nova dari formasi fusi terus mengalir ke makam dan disimpan oleh Anakan. Sekarang, Anakan sudah ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah penguasaanku atas kesengsaraan Naga Sembilan. Tianming kembali dengan Long Wanying dan bergabung dengan yang lain, memikirkan hari di mana keluarga dan teman-temannya dapat menjelajahi Astralscape. Sekte Naga Xuanyuan, kami datang. Sudah beberapa bulan, tetapi mereka akan tetap menuju ke tujuan itu. Dan sekarang, Tianming bukan hanya peringkat teratas dari peringkat bintang kekaisaran. Naga White Soul pembersih dunia terbang tinggi di langit di mana badai matahari yang menyala cukup kuat sebagai akibat dari wilayah Sekte Naga Xuanyuan yang terletak dekat dengan alam Voidski. Bara menyala yang jatuh tanpa henti menyebabkan udara itu sendiri terasa seperti terbakar. Sebaliknya, berkultivasi di sana terasa jauh lebih efisien berkat kepadatan sumber nova, terutama setelah tinggal di benua Azureklut untuk waktu yang lama. Ini adalah tempat milik naga, dengan binatang buas yang hidup di setiap sudut, mulai dari setiap bentuk hingga setiap ukuran. Beberapa bahkan sekecil ular yang bisa membungkus tubuh seseorang. Variasi garis keturunan Sekte Naga Xuanyuan berkali-kali lebih beragam daripada benua Flameyellow. Meskipun tempat itu tampak ramai dan sibuk, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan keadaan sebelum kembalinya Istana Veil Dragon. Kita akan segera tiba di pegunungan Myriad Dragon, kata Long Wanying, berdiri di depan kepala naganya. Gunung-gunung adalah basis sekte, sama seperti basis utama Istana Azure Soul adalah Gunung Pedang Azure Soul. Pegunungan Myriad Dragon adalah tempat klan Beastmaster Naga berasal. Rumah kuno Xuanyuan yang sebenarnya telah bangkit dan berkembang selama jutaan tahun di sini untuk menjadi satu-satunya kelompok Beastmaster yang agak bisa melawan tatanan surgawi. Pegunungan Myriad Dragon memiliki puluhan ribu puncak berbentuk naga, karena itulah namanya. Sebagai faksi peringkat kedua dari Myriad Solar Sekte, wilayah yang mereka tempati memiliki konsentrasi teratas sumber nova. Bahkan dalam kondisi saat ini, Tianming melihat puluhan ribu badai berbentuk naga mencapai awan jauh di Cakrawala. Tidak seperti Gunung Pedang Azure Soul yang tenang, tempat ini adalah kebalikannya. Suasananya kental, berat, dan megah. 10.000 naga tampaknya naik menuju awan yang menyala, hampir melambangkan keinginan sekte untuk naik ke puncak. Ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan semangat juang. Bahkan sebelum mereka dekat, bau pedas konflik yang datang dari tempat itu menguasai indera penciuman Tianming. Disinilah ketegangan antara Myriad Solar Sekte dan penguasa surgawi berada pada puncaknya, membuat konflik benua Azureklut tampak kecil dibandingkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pertempuran habis-habisan belum terjadi di sini. Jika itu terjadi, pegunungan Myriad Dragon pasti akan berakhir sebagai reruntuhan total. Ketika mereka semakin dekat, Long Wanying meminta naganya kembali ke ruang hidupnya untuk kebijaksanaan, agar mereka tidak mengungkapkan bahwa mereka memiliki Li Wushuang bersama mereka. Mereka melakukan pendekatan dengan profil rendah, seolah-olah untuk menghindari informan yang tidak diragukan lagi ditanam oleh para penguasa surga di sekitar sekte yang mereka coba ambil alih. Kita harus menggunakan Li Wushuang sebagai sandera pada saat yang genting. Tianming merasakan keteraturan yang aneh sejak dia tiba. Bibi Ying, Yang Ce. Mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak lama setelah dia memanggil, dua tetua tiba-tiba muncul. Mereka adalah Kaisar Grand Dragon dan Permaisuri Violet Dragon. Tianming telah melihat mereka di alam Voidski. Di sini, mereka melambai, mendesak Yang Ce dan Long Wanying untuk membawa Li Wushuang yang tidak sadarkan diri kepada mereka. Apakah dia masih kedinginan? Tanya Kaisar Naga Hijau, agak terkejut. Ya, cincin kutukan dan totemnya sepertinya memiliki masalah, mengakibatkan semacam konflik internal, kata Yang Ce. Ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Kita harus bergegas, kata Permaisuri Violet Dragon. Itu benar. Mari kita tingkatkan ikatannya untuk memastikan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian kita akan segera kembali. Kaisar Sign Dragon telah menyiapkan segalanya terlebih dahulu, kata Kaisar Grand Dragon. Baik, mereka berencana untuk menukar Li Wushuang dengan 3 kekaisaran naga di pihak mereka yang telah ditangkap. Saat ini, bahkan tidak diketahui apakah mereka masih hidup, dan mereka adalah inti dari Sekte Naga Xuanyuan. Setiap kali musuh mengancam sekte lainnya dengan keselamatan mereka, tidak ada yang bisa dilakukan sekte tersebut. Jika mereka bisa diselamatkan, Sekte Naga Xuanyuan akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik bahkan jika pihak mereka memiliki lebih sedikit mata air naga. Kedua tetua menggunakan 2 jenis artefak ilahi kelas atas untuk mengikat Li Wushuang, memastikan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ayo pergi. Selain Yang Ce, yang membawa Li Wushuang bersamanya, para senior lainnya di sana masing-masing memiliki seorang junior bersama mereka. Mereka melakukan perjalanan begitu cepat sehingga Tianming hampir tidak bisa membuka matanya melawan angin. Wanying,
Mengapa kamu membawa anak-anak ini ke sini? Pegunungan Myria Dragon terlalu berbahaya, terutama ketika kita akan mulai melawan. Mungkin ada konflik skala besar, kata Kaisar Grand Dragon. Paman, tidak ada orang lain di benua Azure Cloud, jadi aku tidak merasa aman bagi mereka untuk tetap di sana. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk merawat mereka, kata Long Wanying. Bagus. Kedua tetua tampak sangat menerima dan baik hati. Mereka hanya memberi Tianming dan sisanya beberapa kata peringatan sebelum meninggalkan mereka ke perangkat mereka sendiri. Meskipun mereka adalah pasangan, mereka benar-benar berbeda dari Wind and Rain Swordots. Meskipun hanya menjadi penonton dari konflik besar yang akan datang, Tianming ingin tahu apakah pasukan di pegunungan Myria Dragon siap untuk bertarung. Bibi Ying, bisakah kamu memberiku penjelasan singkat tentang penempatan pasukan? Tentu saja. Long Wanying mondar-mandir dengan kepala terangkat tinggi dan bangga. Melihat pegunungan, ekspresinya menjadi dingin. Awalnya, Kaisar Matahari menghancurkan formasi pertahanan kita dan mengirim 10 juta prajurit Istana Veil Dragon dan 5 juta penjaga surgawi kepada kita. 15 juta orang itu sekarang mengendalikan 3.000 puncak Sky Dragon, sementara mereka yang berada di pihak kita mundur ke 7.000 puncak naga bumi terluar. Tianming melihat ke kejauhan di 3.000 pegunungan tengah. Mereka tampak sangat luas, sementara 7.000 gunung lainnya mengelilinginya dari luar, membatasi lingkaran dalam dan luar sekte tersebut. Sekte dalam adalah tempat para elit tinggal. Istana Veil Dragon dan Ordo Surgawi telah mengambil alih sekte dalam sementara anggota sekte asli didorong ke sekte luar, kehilangan sumber nova berkualitas tinggi, biji ilahi, kaeli, pil, dan sumber daya lain dari sekte dalam. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Mereka memiliki 6 mata air naga yang mengendalikan formasi sekte dalam. Jika kita tidak mundur, kita akan dengan mudah diserang, kata Long Wanying. Kehilangan mata air naga mereka sama dengan memiliki pisau yang digantungkan di leher mereka. Ketika Istana Veil Dragon memisahkan diri dari sekte berabad-abad yang lalu, mereka membawa 3 mata air naga bersama mereka, sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh Kekaisaran 7 Naga. Seberapa kuat 15 juta pembudidaya yang datang? Tianming bertanya. 10 juta dari Istana Veil Dragon adalah bagian dari tentara Veil Dragon mereka, yang memiliki persyaratan masuk minimum menjadi konstelasi tingkat kelima. Pada dasarnya, Istana Veil Dragon memiliki semua orang yang lebih kuat dari konstelasi tingkat kelima datang ke sini. Ada juga sekitar 1 juta orang yang merupakan rasi bintang tingkat 9 atau lebih tinggi. Mereka disebut jiwa naga Torque dan kira-kira sekuat 100.000 murid pedang. Jadi, hingga 10 juta rasi bintang tingkat 5 dan sekitar 1 juta dari jiwa Torch Dragon yang merupakan rasi bintang tingkat 9 atau lebih. Tianming merasakan sakit kepala yang menumpuk. Ada terlalu banyak elit kuat di Orderia, bahkan tentara biasa di sini setidaknya adalah rasi bintang. Mereka yang lebih dari itu akan berada di unit tentara elit. Istana Veil Dragon jauh lebih kuat dari Supracloud Sanctuary, yang pasukannya sebagian besar terdiri dari orang-orang di bawah tingkat kelima. Istana Veil Dragon mungkin memiliki hampir 100 juta rasi bintang di semua tingkatan, membuat mereka sebanding dengan faksi kelas 1, bahkan mungkin sekte pedang Empyrean. Mereka juga memiliki 1 juta setara murid pedang, kira-kira jumlah yang sama dengan sekte pedang Empyrean. Kekuatan mereka, ditambah dengan pasukan surgawi, membuat mereka 1,5 kali lebih kuat dari sekte pedang Empyrean. Bagaimana dengan 5 juta Ordo Surgawi? Tianming bertanya. Mereka adalah bagian dari tentara Flamevin dan mereka semua adalah rasi bintang tingkat 5 ke atas. Ada lebih dari 500.000 dari mereka yang lebih kuat dari rasi bintang tingkat 9. Bahkan 1 juta tentara aliansi tidak akan mampu menyaingi mereka dalam jumlah atau kecakapan. Meski begitu, Tianming tidak akan membiarkan hal itu membuatnya kecewa. Para elit ini telah berkultivasi selama berabad-abad dan telah mencapai puncak kehidupan mereka, jadi itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ditentang oleh seorang junior. Kesenjangan antara generasi seperti itu hanya bisa diharapkan. Bagaimana dengan mereka yang ada di pihak kita? Tianming bertanya. Long Wanying tersenyum dan berkata, sejauh ini, ada 25 juta pasukan di tentara Nine Dragon, di antaranya adalah jiwa Sign Dragon yang nomor 2,5 juta elit konstelasi tingkat 9 ke atas. Hanya itu kekuatan yang dapat dikerahkan sekte kami. Secara alami, kami memiliki lebih banyak rasi bintang di bawah tingkat kelima, tetapi mereka terlalu menyebar dan belum dapat dipanggil kepada kami. Itu adalah kekuatan penuh dari sekte Naga Suanyuan. Tentara Nine Dragon sebanding dengan tentara Veil Dragon, sedangkan jiwa Sign Dragon setara dengan jiwa Torch Dragon. Dalam hal jumlah dan kemahiran, timbangan itu mendukung sekte tersebut. Meskipun kita memiliki lebih banyak orang, mereka memiliki mata air naga dan menyandera 3 Dragon Imperials. Jika kita bertarung tanpa dukungan dari formasi kita,
kita akan kehilangan 800 orang untuk setiap 1000 yang kita kalahkan. Dengan begitu, bahkan jika kita menang, sekte kita masih akan hancur. Para penjaga surga pasti tidak ragu melihat kita bunuh diri di Istana Veil Dragon, kata Long Wanying. Begitu, itu bukan pertarungan yang bisa mereka lakukan. Meski begitu, Tianming benar-benar terkesan dengan kekuatan yang dimiliki Sekte Naga Xuanyuan. Sekarang, Tianming dan yang lainnya sekarang berada di dalam pegunungan Myriad Dragon. 10.000 puncak naga tampak lebih mengesankan dari dekat, masing-masing dari mereka adalah rumah bagi banyak Beastmaster dan binatang buas naga. Itu adalah surga bagi naga. Lan Huang sangat senang berada di sana meskipun penampilannya aneh, itu masih naga pada intinya. Mereka disambut oleh sekitar 1000 senior elit yang dipimpin oleh Kaisar Sign Dragon bertanduk panjang. Wanying, Yang Ce, kamu berhasil kembali. Kaisar Sign Dragon dan elit lainnya hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Ini benar-benar Liu Shuang. Tidak disangka dia berani menimbulkan masalah di benua Azure Cloud pada saat seperti ini. Dia benar-benar meremehkan kita terlalu banyak. Permaisuri Naga Putih dan Menteri Besar pasti telah berusaha keras untuk menangkapnya. Kaisar Grand Dragon memandang Kaisar Sign Dragon, yang menoleh ke arah mereka dan berkata, mobil pasukan dan berbaris menuju puncak Sky Dragon. Kami akan membuka jalan kami dengan Liu Shuang. Ya, kata 1000 jenderal dan perwira tentara Nine Dragon. Mereka segera berpencar dan mengerahkan pasukan mereka dan hampir seketika, gunung-gunung dipenuhi dengan aktivitas yang ramai. Tianming melihat naga yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, dipasang oleh Beastmaster mereka saat mereka berkumpul menjadi barisan yang rapi dan teratur. Itu adalah pemandangan yang megah untuk dilihat. Tianming hanya melihat pertempuran dalam skala jutaan orang, tetapi ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Naga memenuhi langit dimanapun mata bisa melihat. Tentara 9 naga, suara Kaisar Sign Dragon bisa terdengar di seluruh pegunungan. Bergabunglah denganku dalam pawai untuk merebut kembali martabat kita dari para penguasa surgawi dan Istana Veil Dragon demi 3 kekaisaran naga. Ya, para pembudidaya di sini jauh lebih terorganisir dan disiplin daripada yang ada di benua Azure Cloud. Mereka adalah kekuatan tempur yang unggul dalam segala hal. Selanjutnya, Tianming menemukan dirinya di tengah-tengah pasukan yang tak terhitung jumlahnya saat dia tiba. Mereka berkerumun menuju 3000 puncak Sky Dragon tanpa penundaan. Keributan besar datang dari sekte dalam, tanda yang jelas bahwa mereka tidak mengharapkan serangan mendadak. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar merasa nyaman. Bagaimanapun, itu adalah masa perang. Segera, puluhan juta pasukan muncul dari sekte dalam. Kedua pasukan naga bertemu di perbatasan yang memisahkan lingkaran dalam dan luar. Tentara Nine Dragon yang tertindas tampak jauh lebih ganas, berkat orang yang dimiliki Kaisar Sign Dragon sebagai sandera. Itu saudara perempuan Kaisar Matahari, Liu Shuang. Kudengar dia orang paling kuat kedua di Orderia. Bahkan Dragon Imperials tidak berani mengganggunya. Begitu, jadi mereka mencoba. Kesempatan kita telah datang. Para prajurit telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Ada Dragon Beastmasters di mana-mana mata bisa melihat. Di tempat sebesar Orderia, binatang buas yang hidup biasanya berkeliaran di luar ruang hidup mereka. Tianming telah melihat semua jenis binatang sebelumnya, tetapi pemandangan puluhan juta naga di langit masih mempesona baginya. Kedua pasukan itu saling berhadapan. Selain para pejuang Istana Veil Dragon, Tianming juga melihat banyak ordo surgawi dalam formasi di belakang mereka. Ada sekitar 1 juta dari mereka secara total, semua bangga dengan kekuatan ras mereka. Ekspresi mereka jelas mengandung ejekan dan superioritas. Bahkan setelah melihat puluhan juta pasukan tentara Nine Dragon berkumpul, mereka tidak tampak sedikit pun terganggu. Apakah Sekte Naga Xuanyuan akhirnya menjadi gila? Apakah mereka tidak tahu bahwa kita sedang menunggu mereka untuk menyerang? Jika mereka menyakiti salah satu dari kita, kita akan memiliki dalih untuk membayar mereka kembali 10 kali lipat. Itu benar. Meskipun hanya ada 10 juta pasukan Veil Dragon Guard di sini, kami para penjaga surga dapat mengirim 30 atau 40 juta setelah kami memiliki dalih. Mereka bahkan tidak perlu membandingkan seluruh kekuatan kerabat mereka. Tentara Flamevin sendiri memiliki 10 legiun, masing-masing berisi 5 juta pasukan. Mereka hanya tidak memiliki alasan untuk ditempatkan. Itulah mengapa para penjaga surga tampak begitu bersemangat untuk pertarungan yang akan datang. 3 kekaisaran naga dan Dewa Api, Li Xiaoyan, telah tiba. 3 kekaisaran naga masing-masing adalah pemimpin Istana Veil Dragon, Kaisar Naga Torque, Kaisar Naga Darah, dan Kaisar Void Dragon. Li Xiaoyan, di sisi lain, adalah komandan tentara Flamevin dan tangan kanan Kaisar Matahari. Banyak orang menyaksikan 4 elit teratas muncul di hadapan Kaisar Sign Dragon dan yang lainnya.
Li Xiaoyan adalah pria berambut pirang dengan perawakan tinggi. Jubah putih dan emasnya memiliki lencana besar yang menggambarkan matahari, menandai dia sebagai orang yang berkuasa di antara para penguasa surgawi. Tiga kekaisaran Veil Dragon juga bukan orang biasa. Kaisar Torch Dragon tampak paling muda, tampaknya seusia Li Xiaoyan dan Liu Shuang. Saat ini, dia berada di puncaknya. Kaisar Torch Dragon tampak bermandikan api dan memiliki aura yang mirip dengan Li Xiaoyan. Namun, aura Li Xiaoyan adalah nyala matahari yang menyala terang, sedangkan aura Kaisar Naga Obor adalah nyala api yang berbahaya. Wajah pucatnya sangat kontras dengan jubah hitamnya. Sebagai anggota cabang Trioptic True Dragon, dia juga memiliki 3 mata, tetapi mata ketiga di antara alisnya tertutup. Kedua matanya yang lain terbakar dengan api hitam merah yang tampaknya mampu membakar jiwa-jiwa. Kaisar Void Dragon dan Kaisar Naga Darah di sampingnya masing-masing mengenakan jubah hijau dan baju besi merah. Keduanya memiliki rambut beruban, karena mereka seumuran dengan Kaisar Grand Dragon dan Permaisuri Violet Dragon, dengan aura yang mendominasi. Meskipun mereka berusia di luar puncaknya dan mulai menurun, mereka masih memiliki banyak kekuatan. Keempatnya adalah duri di mata Sekte Naga Suanyuan. Meskipun tentara Nine Dragon jauh lebih unggul dalam jumlah, masih akan sulit bagi mereka untuk menyingkirkan penjajah dari sekte mereka. Kaisar Torch Dragon khususnya jelas tidak sedikit lebih lemah dari Kaisar Sign Dragon, dengan peringatan bahwa dia jauh lebih muda. Perbedaan usia juga dalam perhitungan Kaisar Matahari. Bahkan jika Kaisar Naga Obor tidak bertarung, waktu akan melemahkan sisi Kaisar Naga Suci terlebih dahulu, akhirnya menggantikan mereka dengan para penyerbu yang lebih muda. Suasana saat ini luar biasa tegang. Kaisar Sign Dragon memegang Liu Shuang yang tidak sadar di tangannya. Dia tampak sangat pucat, lemah, dan lemah. 4 orang di seberang segera melihatnya, terutama Li Xiaoyan. Tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Meski begitu, Tianming memperhatikan bahwa ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Mereka tampak waspada, tetapi tidak takut. Mereka menangkap Nona Wu Shuang. Berita itu menyebar seperti api ke seluruh jajaran. Apa? Sebagian besar pasukan Veil Dragon dan Ordo Surgawi baru saja menyadari apa yang diandalkan oleh Sekte Naga Suanyuan. Betapa beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu betapa Kaisar Matahari memanjakan saudara perempuannya? Sudah berakhir untuk Sekte Naga Suanyuan. Banyak dari mereka membangun kemarahan mereka, senjata mereka sudah terhunus. Kaisar Naga Obor perlu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar mereka terdiam agar obrolan mereda. Kaisar Naga Suci, apa yang kamu lakukan? Nona Wu Shuang adalah tamu dari Sekte Naga Suanyuan. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya dengan begitu kasar? Meskipun dia mengatakan itu sambil tersenyum, tatapannya yang kuat terlihat. Mari kita berhenti membuang-buang nafas. Tujuan kita hari ini sederhana, mengembalikan 3 naga kekaisaran yang kamu sandera sebagai ganti keselamatannya. Jika mereka aman dan sehat, dia juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, kata Kaisar Sign Dragon. Beraninya kamu menyandera seseorang seperti ini. Pikirkan 2 kali sebelum kamu mencoba merayu murka Kaisar Matahari. Bisakah kamu menerimanya? Li Xiaoyan berkata. Jadi kamu bisa menyandera orang-orang kami, tetapi kami tidak bisa melakukan hal yang sama pada kamu. Kamulah yang membuat aturan. Kami hanya mengikuti mereka, kata Long Wanying, memutar matanya. Omong kosong. 3 kaisar naga ada di istana kerudung sebagai tamu. Ini tidak ada hubungannya dengan penguasa surgawi. Namun nasibmu benar-benar merugikan dan menangkap saudara perempuan Kaisar Matahari. Keluar untuk menyelamatkannya. Kaisar Sign Dragon, pikirkan baik-baik. Begitu pasukan mereka datang, Istana Veil Dragon tidak akan membayar kesalahanmu. Sekte Naga Suanyuan baru saja bersatu kembali setelah banyak kesulitan. Jika kita jatuh lagi sebagai akibat dari tindakanmu, sejarah tidak akan mendengar akhir dari kejahatanmu. Kaisar Naga Obor mengancam. Menyebut diri mereka bagian dari sekte hanyalah semantik, seperti klaim bahwa para penguasa surgawi hanya ada di sana sebagai tamu. Dengan definisi tersebut, penangkapan Liu Shuang dapat dilihat sebagai penghinaan, yang akan menjadi dalih bagi penguasa surgawi untuk mengirim pasukan dengan benar untuk menangani sekte tersebut. Long Wanying dan yang lainnya secara alami menyadari implikasinya. Kaisar Sign Dragon hanya menyeringai. Apa yang kamu bicarakan? Jika 3 kaisar naga tinggal bersamamu sebagai tamu, Nona Wu Shuang adalah tamu kami juga. Kami hanya menjadi tuan rumah yang baik untuk tamu kami, bukan? Apa pembicaraan tentang menyandera? Berhentilah main-main. Istana Veil Dragon tidak lain adalah seorang pembelot di pihak penguasa surgawi, menggunakan alasan untuk menyerang sekte kami untuk mengklaim warisan yang sah dari nenek moyang kami untuk tuanmu. Kamu telah benar-benar berbalik melawan semua yang telah diperjuangkan leluhur kami. Kamu menurunkan darah yang mengalir melalui pembuluh darah kamu.
Jika kamu ingin mengkhianati kami, terus terang tentang hal itu dan berhenti membuat alasan yang lemah. Sejak zaman kuno, Sekte Matahari Segudang telah menjadi musuh para penguasa surgawi. Namun, kamu mengundang 5 juta dari mereka ke pegunungan Myria Dragon begitu saja. Titik. Lupakan kembali kepada kami, kamu masih pengkhianat di penghujung hari. Kaisar Naga Obor, jika kamu benar-benar ingin berbicara atas nama kami, kamu harus berdiri di pihak kami dan menarik garis dengan penguasa surgawi. Itu yang pantas kembali sepertinya, mengerti? Kata Long Wanying. Semua orang tahu bahwa kepulangan mereka hanyalah alasan, seperti yang ditunjukkan oleh betapa kuatnya reaksi sekte terhadap apa yang mereka dengar. Kaisar Sign Dragon berteriak, cukup omong kosong. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Bergema pasukan. Terlepas dari alasannya, memiliki saudara perempuan Kaisar Matahari berparade seperti itu memalukan, untuk sedikitnya. Li Xiaoyan dan 5 juta penjaga surga tidak tahan untuk melihat lagi. Kaisar Naga Suci, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak melepaskan Nona Wushuang, kami para penguasa surgawi akan menghancurkan pegunungan Myria Dragon. Li Xiaoyan menggeram. Jika 7 cabangmu mati, itu semua salahmu. Kaisar Torch Dragon menambahkan. 1445.